nyimak aja, kalau aku meresahkan turunkan aja nggak apa-apa, Ken. Tapi kalau nggak meresahkan aku di sini aja ya. Saya sebenarnya maunya itu ada 01 supaya saya bisa nanti memperlebar layar, Om. Nah, Begitu. turunkan aja adik Bang. Ya nanti ya. Bang Juma monitor. Oke. Siap. Udah Sorry gimana? tadi Udah siap kah? komunikasi dengan netizen dulu di YouTube. Keren. Mana Bang Terkait Juma? dengan Udah siap ini, dengan apa kisi-kisi tadi? sedikit. Terkait dengan yang dipertanyakan Saudara Adade di dalam kitab Yahudi, apakah ada betul datanya orang yang sudah haid hari ini berhenti masih juga butuh 7 hari? Itu ada, Imamat 15 nomor 28. Jadi kalau haid hari ini berhenti, maka harus diumpetin lagi 7 hari ke depannya, baru bisa kemudian bergaul serumah dengan orang lain. Oke, lanjut. Itu tadi Pak, tentang Abraham tadi. Gimana? Silakan host, dimulai Iya, host. kita Oke, dimulai ya. Jadi Mungkin Edis TV atau oke, Andi silakan. mau menyampaikan atau kutipan dari Bible sendiri tentang Abraham. Waktunya 3 menit. Baik. Kalau saya mengatakan izin Gurunda izin begini. Kalau saya mengatakan Abraham dan Ibrahim itu bukan sosok yang sama, dari sejarah fakta yang kita punya itu berbeda. Jika kita mengacu kepada Taurat tadi gitu loh, maka sosok ini berbeda sejarah, berbeda zaman, terus berbeda Tuhan yang dia sembah. Itu aja sih. Makanya saya tanya, jika memang teman-teman mengatakan itu sama, monggo dibawa data yang mengatakan itu sama, itu dia. Maka karena kan mengacu kepada Al-Quran itu mengatakan begini, saya kurang tahu, mohon dikoreksi kalau saya salah. Bahwasanya Al-Quran itu menyempurnakan kitab-kitab dari kitab aja dulu, dari kitab Alkitab. Iya sebentar, menyempurnakan kitab sebelumnya. Konteksnya ini yang bagaimana menyempurnakan gitu loh. Karena ketika saya sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman yang lain, mengatakan kalau kitab Bang Zuma itu kan hanya mencakup sedikit saja. Jadi jika berbicara tentang Taurat itu tadi, Taurat yang bagaimana yang dicakup. Karena saya lihat perbedaannya itu jauh. Itu sih. Karena dari segi Tuhan yang disembah Abraham di dalam Alkitab dengan Ibrahim yang dalam Quran itu nggak sama. Jika kita mengacu kepada 10 perintah Allah tadi. Itu demikian, silakan. Langsung ditanggapi atau mau dipakai timernya, Edis? Bukannya dikasih 3 menit? 3 menit bagi 2 untuk sekarang. Nanti, bagi 2, oke. Nanti baru 3 menit. Oke, izin Gurunda anti-hoax ya. Melanjutkan yang tadi ya, saya sebenarnya lebih senang merujuk kepada pembuktian ketimbang klaim ya. Kalau klaim-klaim semua pasti bilang begitu ya. Yang Islam mengatakan itu bukan begini, Isa bukan Yesus, Yesus bukan Isa. Kita harus merujuk kepada ilmu pembuktian bagaimana sesuatu itu menjadi palsu. Gitu loh. Bagaimana sih cara kita membuktikan bahwa barang itu dari curi, dari jiplak ya. Saya pernah membuat satu teori yang namanya teori mencuri skripsi. Biasanya kalau orang mencuri skripsi atau mencuri tulisan yang bukan punya dia tidak mampu menjelaskan buku yang ada di tangannya itu sendiri. Saya kasih contoh misalnya, ada orang mau ujian skripsi, ya mau wisuda. Ada istilah-istilah di dalam skripsinya itu, misalnya istilah-istilah apa, misalnya kracurtra atau prakutra. Giliran diuji sama dosennya, dia tidak tahu itu apa, gitu loh. Ini membuktikan bahwa skripsi yang ada di tangannya itu adalah hasil dari mencuri milik orang lain. Nah, sekarang kembali kepada pertanyaan. Kalau kita bicara tentang Abraham ya dalam Bible itu dijelaskan cukup detail. Artinya namanya apa, kenapa menjadi Abraham, tadinya Abram, dari mana mau kemana, itu sangat detail. Nah, pertanyaannya sekarang kepada teman-teman muslim, kalau tokoh Ibrahim ini bukan dari mencuri skripsi orang lain, tolong penjelasan saya, apa arti Ibrahim menurut bahasa Arab? Ya, etimologinya apa? Itu untuk membuktikan bahwa cerita Ibrahim dalam Islam ini tidak menjiplak dari buku lain. Terima kasih. Oke, waktunya habis. Ini sepertinya langsung aja nih perbandingannya 2 arah. Oke, langsung aja Bang Juma. Iya, baik. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau berbicara mengenai menggunakan kitabnya orang lain, menjiplak agama lain, ya Kristen harus ngaca dong. Ini yang Anda bawa Abraham, Anda siapa?
Ada apa hubungannya Kristen dengan kitabnya orang Yahudi? Kami membahas Ibrahim, ya kami punya kitab, namanya Al-Quran. Kalian punya kitab apa yang membahas Abraham? Nggak ada. Itu kitabnya agama lain yang Anda ingin bawa. Itu pun hanya terjemahannya. Anda tidak punya kemudian data primer untuk menguji Quran. Anda hanya menggunakan kitab Spanyol gitu loh. Lalu Anda menjadikan kitab itu untuk menguji kitab ori. Nggak bisa. Anda menuduh adanya plagiat. Siapa yang bisa membuktikan Rasulullah Muhammad SAW melakukan penyelidikan terhadap kitabnya orang terdahulu? Nggak ada. Al-Quran itu datang dari langit. Wahyu dari langit. Memberitakan tentang kejadian-kejadian tempo dulu. Yang kemudian banyak diplesetkan oleh orang-orang terdahulu. Al-Quran mengatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa inna min ahlil kitabi lama yu'minu billahi wa ma unzila ilaikum wa ma unzila ilaihim. Khashi'ina lillahi la yastaruna bi ayatillah thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Orang-orang terdahulu, orang Yahudi, mereka membaca kitab Tuhan, membaca firman Tuhan yang diwahyukan kepada mereka. Ya, lalu mereka memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga sedikit. Mereka menjualnya kemana-mana. Inilah yang kemudian kalian jadikan data kemudian untuk menguji Quran. Anda keliru di situ. Al-Quran mengatakan bahwasanya makana Ibrahimu Yahudiya wala Nasraniya walakin kana hanifan muslima wa makana minal musyrikin. Ibrahim bukan seorang Yahudi, Ibrahim bukan orang Nasara, apalagi Kristen. Akan tetapi dia adalah seorang yang lurus, dia adalah seorang Muslim. Ya, dia orang yang Muslim, dia yang taat kepada perintah Allah. Sekali-kali Ibrahim tidak termasuk golongan orang-orang musyrik. Jadi bagaimana mungkin kemudian Anda bisa membawa data tentang Abraham, sedangkan di dalam kitabnya orang Yahudi disebut Abraham. Al-Quran mengatakan bukan Abraham. Al-Quran mengatakan Ibrahim. Kitabmu yang sekarang tidak mengatakan Abraham, tapi ikut lata menyebut Ibrahim. Siapa yang mencomot siapa? Jadi kalau berdebat tentang materi itu harus punya muka dulu supaya ngerti gitu loh. Kedudukan perkara yang Anda bawa itu, Anda akan terseok-seok nanti. Hanya mengatakan, apa terjemahan, apa definisi Abraham? Ini dialog apa namanya nih? Dialog apa ini? Ya, bukti bahwa Anda tidak punya narasi sama sekali yang menjadi dasar primer dari materi yang Anda bawa. Makasih. Waktunya sudah habis. Saya akan menambahi waktunya 5 menit karena ini bagi 2 ya. Tadi 3 menit, ini 5 menit supaya puas menyampaikan dan lengkap. Oke, Bang Kristen Loa dan Edis, waktunya saya sudah siapkan. Saya juga berharap kita menjaga narasi atau diksi yang bisa saling memancing. Kalau bisa jangan ada yang saling mengumpat ataupun menghujat ya, guys. Silakan Bang Andi. Gini Le, tadi saya bawa narasi tapi belum tanggapi Bang Zuman dan kawan. Narasinya begini. Pertanyaan saya, apakah Abraham dan Ibrahim itu sosok yang sama? Kalau sama, monggo dibawa datanya. Silakan, saya berikan dulu kepada Bang Zuma dan kawan-kawan untuk memberikan datanya gitu. Oke, boleh saya jawab? Okay. Iya, kalau yang dikatakan Ibrahim di dalam kitab saudara adalah yang kemudian menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, walaqad ataina Ibrahima rusdah min qablu wa kunna bihi alimin, maka saya katakan sama. Tapi kalau Ibrahim yang Anda maksud yang menjual istrinya ke Firaun, yang kemudian menikahkan istrinya ke Firaun, saya katakan beda. Oke? Itu aja. Tapi kalau yang menyembah kepada Allah, Tuhannya Nabi Musa, Tuhannya Yakub, Ishak, maka saya katakan Ibrahim itu yang Anda bawa itu adalah sama. Sama-sama Muslim. Sekali lagi saya katakan, kalau Abraham yang Anda maksud yang adalah mengatakan kepada Firaun, dia adalah adikku, sampai-sampai Sarah melakukan poliandri, ya, maka saya katakan tidak. Atau kalau Abraham yang Anda maksud yang adalah rasis terhadap Nabi Ismail, maka saya katakan tidak.
itu bukan Ibrahim yang datang dari Allah, tetapi Abraham buatan kalian. Tegas saya di situ. Silakan. Oke, di reset. Langsung aja. Andi? Baik. Tadi Bang Juma mengatakan jika menyembah Tuhan ya. Saya ikuti topik ini deh gitu. Karena jika berbicara tentang Tuhan tadi, maka kitabnya Taurat itu mengatakan Abraham itu menyembah dan dipilih Hasyem itu sendiri menjadi bapa orang beriman. Itu datanya saya sebutkan dulu. Nah, jadi monggo kepada teman-teman yang lain, sebutkan datanya dulu, dalilnya apa, jangan ininya dulu ayatnya, sebutkan data dulu. Jadi host tuh bisa buktikan benar atau enggak, kan gitu. Itu dalam Kejadian 17 ayat 5, ayat 10, ayat 16. Datanya ada. Atau di Keluaran ya Hasyem itu yang bagaimana? Keluaran 6 ayat 2, Keluaran 3 ayat 15, itu jelas. Mungkin Pak Andi bisa menjelaskan data seperti apa yang harus Juma tampilkan, sampaikan kepada kita di sini. Begini, tadi Bang Zuma membawa ayat, tapi Bang Zuma tidak menyebutkan ayat itu apa, karena kan kami nggak tahu itu ayatnya di mana. Jadi ya, ketika Bang Zuma bawa ayat, sebutkan aja dalam surat ini, kami mencatat, nanti bisa kami uji, kami buktikan gitu loh, benar atau enggak yang disampaikan beliau gitu loh. Contoh kayak saya, Abraham menyembah dan dipilih oleh Hasyem itu sendiri dan menjadi bapa orang beriman dalam Kejadian 17 ayat 5, jelas tuh ayat. Nah, jadi Bang Zuma itu bisa membuktikan, benar nggak nih yang disampaikan saya gitu loh. Nah, terus di dalam Al-Quran itu sendiri, Ibrahim itu diperkenalkan oleh baginda itu dan menyembah itu berbeda, bukan Hasyem Tuhannya ini gitu loh, sebagai seorang pemimpin, bukan bapak orang beriman. Itu datanya ada di dalam QS 2.2124. Monggo dibuktikan. Itu yang pertama. Mau di reset? Itu yang pertama. Yang kedua, ayahnya Abraham itu adalah Terah. Itu dalam Yosea 24 ayat 2 itu jelas. Yosea 24 ayat 2 boleh dicatat. Atau dalam Kejadian 11 ayat 27 itu jelas. Di dalam kitabnya Bang Zuma dan kawan-kawan, ayahnya Ibrahim itu adalah Azar. QS 6.274. Monggo dibuktikan. Kedua. Yang ketiga, Abraham itu meninggalkan tanah kelahirannya Ur Kasdim menuju tanah Kanaan bersama ayahnya Terah. Kejadian 11 ayat 31. Di dalam kitab Bang Zuma dan kawan-kawan, Ibrahim itu berangkat dari tanah kelahirannya, tidak disebut tanah kelahirannya itu apa secara spesifik. Tidak bersama ayahnya Azar. QS 12.271, QS 19.246. Monggo, ini aja dulu. Ya nggak usah nanti terlalu banyak saya bawa. Monggo dibantah, silakan pakai data. Jadi enak kita gitu loh, yang dibawa juga bisa menyimak. Monggo disambung Gurunda Edis. Terima kasih Gurunda Kristen ya. Jadi apa yang dilakukan Zulkifli barusan itu adalah yang disebut dengan argumentum ad hominem ya. Tidak menjawab pertanyaan, malah memaki-maki pertanyaan atau menceritakan tentang sosok orang yang bertanya. Ini siapa ini yang bertanya begini? Menjawab aja pertanyaannya gitu loh. Apa arti Ibrahim? Ya, kemudian tadi Zulkifli membuat satu teori tentang tidak mungkin menjiplak. Jadi gini teman-teman ya, setiap orang yang berakal sehat, yang sudah pernah nonton Spider-Man, tahu jalan ceritanya ada orang digigit laba-laba, lalu dia jadi manusia seperti Spider-Man. Terus saya bikin film nih sekarang. Saya bikin film, ada orang digigit laler, terus dia bisa terbang seperti laler. Ya, terus bisa lompat ke sana, bisa menyium aroma yang ini. Ya kan udah jelas ini ide-idenya jiplak dari Spider-Man gitu loh. Kita nggak perlu susah-susah. Cerita-cerita tentang Abraham punya istri bernama Hagar, kemudian Hagar melahirkan Ismail, ada istrinya lagi Sarah, kemudian Sarah melahirkan Ishak. Ini semua udah ada dalam Bible gitu loh. Ya. Udah ada. Kalau orang kemudian membuat cerita-cerita yang mirip kayak gini, kesimpulannya cuma satu, jiplak. Itu kesimpulan yang logis itu adalah jiplak. Gitu loh. Nah, cuman yang jadi saya katakan tadi pertama adalah penjiplak, peniru atau bahkan pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan asal usul barang yang ada di tangannya. Nggak mampu dia. Seperti yang dikatakan gurunda saya tadi, Bang Kristen di sini. Dikatakan kalau Abraham itu ya dari Ur Kasdim ke sini.
Kalau Zulkifli bisa nggak jelaskan Ibrahim itu dari mana? Kemana? Mau kemana? Tujuannya apa? Ya, jadi jangan bilang, oh kalau nyembah ini berarti ini, kalau nyembah ini apa-apaan, gitu loh. Lia Eden juga bisa bilang cerita, saya punya noko namanya Ibrahim nyembah anu kardus. Bisa. Kalau nggak nyembah kardus berarti nggak sama. Ini jawaban apa gitu loh. Silakan. Apa arti nama Ibrahim itu? Kenapa kok namanya Oke. Ibrahim? Waktunya habis. Silakan Bang Juma, Neflos, langsung ditanggapi. Ya, baik. Jadi Al-Quran mengatakan begini. Waman ahsanu dinam mimman aslama wajahahu lillahi wa huwal muhsin. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Wattakhazallahu Ibrahim hanifa. Ya. Nabi Ibrahim itu adalah sosok nabi yang diutus kepada seluruh umat manusia untuk diakui sebagai nabi. Oke, dan dikatakan oleh Al-Quran bahwasanya beliau bukan Yahudi. Beliau juga bukan Nasara, apalagi Kristen. Dia adalah seorang Muslim. Ya, dia adalah seorang Muslim. Kalau Anda mengatakan apakah dia adalah sosok yang sama, saya katakan kalau yang Anda maksud itu adalah orang yang mengatakan istrinya adalah adiknya, lalu kemudian dinikahi oleh laki-laki lain sehingga terjadi poliandri, maka saya katakan berbeda. Saya dalam hal ini tidak ingin menyamakan antara apa yang ada di kitab yang Anda ambil dari agama lain. Tidak. Karena saya tahu kitab Anda itu cuma terjemahan yang tidak jelas asal-usulnya. Silakan Anda dengan kitab Anda, saya dengan kitab saya. Cukup bagi saya Abraham itu adalah sosok nabi yang dia adalah seorang Muslim. Ya. Ibrahim khalilan. Beliau itu adalah kesayangan Allah. Ibrahim itu adalah kesayangan Allah. Mengajarkan menyembah kepada Allah. Kalau muncul kemudian orang-orang Kristen mengatakan itu tidak sama, ya itu silakan aja. Saya tidak memaksa. Cuman masalahnya kenapa di kitab Anda itu tertulisnya Ibrahim? Kenapa tidak tertulis Abraham atau Afram? Gitu loh. Kalau Anda mengatakan beda, silakan Anda tanya kepada Lai untuk mengganti nama Ibrahim, ganti menjadi Abraham. Itu aja. Kalau Anda mengatakan, apa definisi Ibrahim? Saya tidak punya kewajiban untuk menjawab itu. Apa korelasinya dengan iman saya? Kalau Anda mengatakan beda, ya silakan kita berbeda. Toh Anda hanya menggunakan kitabnya orang. Tapi tampilkan satu sosok Yahudi yang mengatakan Ibrahim dalam Al-Quran dan Abraham dalam kitab mereka itu adalah sosok yang berbeda. Tunjukkan kepada saya batang hidungnya. Kalian ini, saya katakan sekali lagi mohon maaf, kalian ini bukan memiliki data primer. Coba kalau saya minta mana kitabnya Nabi Musa alaihissalam yang bisa Anda pertanggungjawabkan keautentikannya sebagai data primer untuk mengguncang Al-Quran. Tidak akan pernah bisa, Bung. Anda hanya menggunakan kitab kemarin sore, terjemahan setelah Indonesia merdeka. Ya, itu yang Anda gunakan ingin menyelisih Quran. Oh, sorry lah, mohon maaf, Anda nggak punya kapasitas untuk membatalkan itu. Kalau, oke, silakan, saudaraku. 2 menit lagi. Lanjut Ustaz, nggak apa-apa. Iya, jadi kami umat Islam itu tidak punya kewajiban untuk menjelaskan. Oh, harus sama, tidak. Justru perbedaan ini membuktikan bahwa mari kita beragama sesuai dengan original teks kitab kita masing-masing. Toh Abraham yang Anda bawa, tidak Anda juga ikuti agamanya kok. Abraham melakukan apa, Anda melakukan apa. Dari percuma. Abraham sunat, menyembah hanya kepada Allah. Kemudian apa yang Anda lakukan? Jadi kami tidak punya kewajiban untuk menyamakan. Silakan Anda dengan Abraham Anda, tapi faktanya di kitab Anda Ibrahim, bukan Abraham. Oke? Cukup bagi kami mengatakan beliau adalah nabi, keturunannya itu kemudian melahirkan para nabi, keturunannya melahirkan suku bangsa yang sangat besar, yaitu bangsa Yahudi dan bangsa Arab. Itu cukup bagi kami. Itu cukup bagi kami. Kami menyembah kepada Tuhan yang sama, yaitu pencipta langit dan bumi, bukan menyembah kepada yang diciptakan. Sama. Kami memberkati beliau setiap saat, kalian mengutuknya setiap saat. Oke, ini yang perlu kita pikirkan masing-masing. Kalau Anda mengatakan tidak sama, ya oke, tidak sama. Kalau Anda mau mengatakan tidak sama tapi faktanya namanya Anda ambil di kitab Anda, ya itu derita Anda kan gitu.
Kami tidak sedang dalam kapasitas ingin membuktikan bahwa Ibrahim alaihissalam adalah Abraham yang ada di dalam kitabnya orang Yahudi. Tidak. No, 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 no. Kami tidak punya kewajiban untuk itu. Kalau Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda, silakan aja. Itu hak Anda. Mulai besok ganti nama Ibrahim yang ada di kitab Anda menjadi Abraham. Udah. Itu. Sekira itu sudah cukup buat saya. Dan agar Anda pahami, saya tidak sedang ingin menyamakan Abraham dan Ibrahim. Al-Quran sudah cukup bagi saya. Silakan. Oke, waktunya habis. Silakan langsung ditanggapi Andi ataupun Edis. Baik. Saya tadi sudah mengingatkan sebelumnya, Bang Zuma jika membacakan satu ayat, sebutkan dalilnya ayat apa. Tapi Bang Zuma tidak pernah menyebutkan dalilnya apa gitu. Dia menyebutkan dalam Quran ini ayat ini, tapi dia tidak menyebutkan apa tertulis. Misal contoh Al-Baqarah sekian. Oh, berbunyi tentang sekian. Tidak begitu. Itu mencerminkan satu gimana ya? Saya bingung seperti mungkin dibilang Guru Dedis tadi, tidak menjawab secara terperinci gitu loh. Jadi ketika saya yang membawa narasi ini, saya bawa data, artinya saya belum mempersiapkan. Makanya tadi saya bilang, kalau Bang Zuma dan kawan-kawan tidak punya data, ditunda pun tidak apa-apa. Saya tunggu kapan kawan-kawan ini punya data. Itu jangan hanya cuma narasi, nggak begitu Bang Zuma. Nggak sehat gitu loh. Terus Bang Zuma menjatuhkan kitab kami gitu loh. Itu yang pertama. Tadi saya mencatat beberapa poin yang Bang Zuma katakan. Ibrahim. Apakah Ibrahim tertulis Taurat? Tidak ada Ibrahim Bang. Abram. Gitu loh. Abang kalau mau bertanya kepada Billy Yahudi sekalipun silakan gitu loh. Kita tanya gitu loh. Sekalian kita tanya sama dia. Apakah Yahudi itu menyembah Allah SWT atau Hashem itu tadi Bang? Dalam Keluaran 3, tadi saya sudah bawa ayatnya. Dalam Keluaran 3 ayat 15, jelas dikatakan, beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, itu Hashem, bukan Allah SWT. Bukan Bang. Gitu loh. Itu yang mau saya tanya gitu. Nanti kita bisa tarik kemari gitu loh. Monggo Abang bawa data Bang silakan. Tapi jangan hanya cuma narasi aja Bang. Kalau narasi aja ya Lia Eden pun mungkin bisa Bang Juma begitu loh. Tapi bawa datanya gitu loh. Abang sebutkan bebas ayat apapun Abang bawa silahkan. Tapi sebutkan datanya. Contoh. Saya tadi mengatakan asal usul Abraham itu di mana Ur-Kasdim? Di kitab Abang tidak disebutkan. Bagaimana mungkin kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya? Taurat, Injil. Kalian saja tidak mencatat dari mana asal-usul barang tersebut. Saya sudah pernah diskusikan ini sama Bang Alwan. Bang Alwan mengatakan bahwasanya kitab kalian tidak mencakup seluruhnya, hanya sebagian. Jadi disclaimer ini yang mau saya tuntut. Bagaimana kalian mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya, jika kalian saja tidak salah, saya sudah salah mencatat sejarahnya. Bagaimana mungkin saya membahas ayahnya Bang Zuma, saya bilang ayah Bang Zuma namanya A, di kitab saya tulis. Sementara di kartu keluarga yang sah dan sahih itu, Analoginya jangan ke sana. anak ayahnya Bang Zuma itu adalah B. Gitu loh. Bagaimana mungkin saya secara sahih sah mengatakan itu? Membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya konteks saya bagaimana? Atau cuma mengambil, kami mengimani Taurat, titik. Udah gitu doang. Tapi tidak menyebutkan secara asal-usulnya bagaimana. Bagaimana Nabi Musa itu dipilih Tuhan. 10 perintah Allah apa yang dibawa Tuhan sampai kepada orang Kristen sekarang. Bagaimana gitu loh. Di dalam 10 perintah yang ketiga dikatakan, janganlah engkau menyebut nama Tuhan Allahmu. Tuhan Allahmu itu Hashem. Bukan Allah SWT Bang. Ibrahim yang dibawa oleh baginda kalian itu menyembah Allah SWT sebagai pemimpin, ditunjuk dia. Bukan bapak orang beriman. Saya bisa buktikan dalam KS 2 124 dikatakan sebagai bapak, sebagai pemimpin, bukan sebagai bapak orang beriman. Di Alkitab itu Yahudi dan Kristen mengatakan Abraham itu adalah bapak orang beriman yang dipilih oleh Hashem itu sendiri. Garis bawahi Bang, Hashem bapak orang beriman, asal usulnya dari mana? Maka jika jelas kita menuduhkan ini semua, maka kita tahu bagaimana konteks kitab itu mengatakan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Bagaimana konteks apa yang dibenarkan gitu. Silakan. Kurun Dedis. 1 menit lagi. Habisin aja Bang, nanti biar gantian saya 5 menit juga. Habisin aja Bang. Oke, baik. Jadi itu yang saya bingung gitu loh. Belum lagi saya bawa data yang lain. Di kitab Abang dalam QS 29 ayat 32 bahwa kehancuran Sodom itu ditetapkan oleh Allah
dan mengetahui siapa yang fasik gitu loh. Sementara di Kejadian 18 Abraham itu berdoa untuk mengampuni orang-orang Sodom karena ada orang benar. Dan terakhir di Al-Quran itu Ibrahim itu dimasukkan dalam perapian karena tidak menyembah Raja Namrud. Itu dalam Qiyas 21 ayat 69. Di dalam Daniel 3:20 Abraham tidak masuk ke dalam tungku perapian karena menyembah dewa yang dibawa oleh Raja Nebukadnezar. Itu saja sudah beda. Nah, pertanyaan jika kita mengacu kepada kitab orang Yahudi ini tadi, bagaimana konteks kalian membenarkan ini semua? Jika kalian sendiri mengambil data yang salah, jika mengacu kepada firman diberikan oleh Tuhan, maka firman yang seperti apa yang diberikan jika salah? Itu dong. Ini bisa kita uji kepada orang Yahudi nanti. Itu, silakan. Oke, terima kasih atas penjelasannya dari Bang Andi. Tadi agak melebar sedikit masuk ke hukum Taurat, tapi tidak apa-apa, mungkin niatnya untuk maju ke depan diskusinya ya, perbandingannya. Oke, silakan Bang Juma dan Bang Neplos untuk Bang Neplos silakan Bang. Waktunya antum silakan. Siap, terima kasih Ustaz. Senpai. Jadi begini ya. Ini lagi dan lagi ini selalu menggunakan metode bahwa narasi teologi berbenturan dengan histori, maka itu dikatakan fiktif. Tetapi yang dibawa bukan histori, narasi teologi juga yang tertuang dalam Torah misalnya salah satunya. Selalu itu menjadi landasan yang paling kuat. Tapi begini, saya ikutin saja. Kami akan mengikuti itu. Tapi yang harus perlu dicatat teman-teman, bahwa di dalam misalnya surat Yusuf ayat 2 dikatakan bahwa sungguh kami menurunkan berupa Al-Quran dengan berbahasa Arab agar kamu memahaminya. Rules ini dulu yang dipakai ya. Ini dicatat dulu. Tidak mungkin mulai dari nama orang tua Nabi Ibrahim atau mungkin nama asli dari Ibrahim yaitu Abraham atau Abram. Dituliskan juga di dalam Al-Quran dengan bahasa yang sama, bahasa Ibrani. Itu mustahil, kan begitu ya. Jadi itu dulu dicatat ini ya. Nah, nanti soal perubahan diksi atau perubahan kosakata secara gramatikal itu nanti kita bicara soal di sisi lain. Cuman tadi ada narasi yang saya kira sebenarnya fatal sekali ya, di mana dalilnya dikatakan bahwa mungkin para ulama menafsirkan bahwa arti Ibrahim itu adalah seorang pemimpin. Padahal jelas Ibrahim itu diambil dari dua suku kata. Pertama aba itu bisa menjadi paman, bisa menjadi ayah, kan begitu. Lalu kemudian rahim itu penyayang, begitu ya. Jadi jangan dikatakan bahwa seolah-olah kok bisa Ibrahim ini tidak merujuk kepada gelaran seorang bapak atau mungkin orang yang beriman, ya. Lalu ditafsirkan bahwa Ibrahim ini artinya seorang pemimpin. Nah, ini kan gawat juga begitu. Dasar etimologinya mana begitu asal usul kata dari Ibrahim ini? Sehingga dia digelari sebagai seorang penguasa atau pemimpin, bukan sebagai bapak orang yang beriman, kan begitu. Nah, makanya jangan kentang nanti narasinya ya, dalilnya jangan kentang. Lalu kemudian kalau kita mau bicara soal antara kesamaan dan perbedaan, semisalnya saya kasih salah satu case saja, contoh case ya, nanti akan menyentuh Ibrahim dan Abraham atau Abram. Misalnya antara Yesus Kristus dan Isa alaihissalam. Nah, apakah ada perbedaan dari sisi nama saja sudah berbeda? Tokoh ini berbeda enggak dari sisi fakta? Kan begitu. Kita punya keterbatasan soal itu. Bahkan jangankan umat kekristenan yang muncul dari abad sekian, bahkan karena kita tidak bisa memastikan bahwa sejarah itu pernah terjadi atau tidak, kita hanya bisa menggunakan data primer yang data itu juga bersifat apa? Bersifat dogmatis sebenarnya. Jujur saja, bersifat dogmatis. Sejarah intelektual dengan sejarah teologi itu sering bentur, bro. Sering bentur sekali. Sejarah intelektual, sejarah ilmiah sering bentur dengan sejarah teologi. Jujur. Jadi jangan seolah-olah kesan kata histori itu merujuk kepada hal-hal yang ilmiah, pernah terjadi. Loh, itu bagian dari iman juga kok ujung-ujungnya. Narasi teologi juga, narasi keimanan juga ujung-ujungnya. Ya, tapi akan ada konsekuensi ketika membedakan antara Abraham dan Ibrahim, berbeda. Yang mana Abraham punya anak namanya Ishak dan Ismail, bagaimana juga dengan Ibrahim yang punya nama Ishak dan Ismail. Kan begitu. Akan ada konsekuensi kalau mengatakan bahwa tokoh ini berbeda. Berbeda, apakah ini kembar nih antara Abraham dan Ibrahim? Kenapa nama anaknya sama? Kenapa nama istrinya mirip? Gitu ya, antara Hajar dan Hagar gitu ya. Kenapa mirip ini? Sebenarnya metode-metode sederhana ini yang harus difahami juga oleh teman-teman. Jadi tidak terlihat bahwa tendensinya sebenarnya mau ada diskusi ini kemana. Gitu saya kira. Silakan Senpai, silakan. Mohon maaf ini Senpai, kelebihan waktunya. Dituntaskan Dindan, apa lanjut. Iya, siap. Iya, baik. Nah, saya kalau kita misalnya mengkomparasi antara data narasi teologi ya, apa yang diyakini oleh bangsa Yahudi, semisal dikomparasi dengan apa yang diyakini oleh umat muslim bangsa Arab sendiri, kan begitu. Lalu kemudian ada perbedaan di situ. Dari sisi mungkin tempat, kejadian, nama, mungkin tanggal, waktu, ruang dan lain sebagainya misalnya. Ada beberapa perbedaan di situ. Artinya itu bukan berarti menandakan bahwa peristiwa itu misalnya yang benar itu adalah Yahudi atau yang benar itu Arab. Ya, justru saya berani pastikan catatan-catatan itu bahkan tidak menjelaskan secara spesifik sebenarnya.
Saya akui itu. Kenapa? Karena kita punya keterbatasan. Kita tidak bisa kembali ke masa lalu. Makanya apa? Dalil primer yang kita anggap primer ya. Anda sering Maaf sekali. Bang Neplos, Ya saya bukan sebentar. mengelak. Ya nanti Ki Abraham. Mungkin Bang Neplos bisa menekankan poin yang mau disampaikan. Saya jeda waktunya. Poin yang mau disampaikan. Iya, poin yang mau saya sampaikan adalah tadi kan penekanan dari Kristen anti hoax bahwa data yang ada di dalam Al-Quran atau mungkin hadis dalam perspektif Islam itu kan berbeda itu datanya. Kan begitu. Maka saya mau coba bangun konstruknya dulu gitu. Jangan dipaksa gitu. Kita juga punya metode. Ini saya kasih metode yang sederhana saja ya. Saya kasih metode sederhana. Sebenarnya karena kita punya keterbatasan untuk kembali kepada peristiwa masa lalu, maka dalil yang bisa kita pakai apa? Dalil-dalil keimanan yang tertuang dalam narasi teologi. Itu sebenarnya bukan narasi histori, itu narasi teologi yang kebetulan ada historinya. Begitu ya. Jadi kalau sejarah itu banyak jenisnya, lagi-lagi sejarah kebudayaan, sejarah intelektual, sejarah ilmiah, sejarah nasional, sejarah internasional, dan banyak lagi jenis sejarah. Begitu. Nah, jangan seakan-akan bahwa aspek keimanan dikesampingkan, ya. Itu celaka sekali itu. Ya, celaka sekali. Kita tetap menggunakan salah satu aspek itu tadi, aspek keimanan, bahwa saya mengimani apa yang dikatakan di dalam Al-Quran dan hadis berkaitan dengan Ibrahim, ya sebegitunya terjadi. Begitu loh. Apakah narasi dari misalnya kitab Torah atau kitab Tanah menceritakan soal Ibrahim berbeda dengan Quran, saya tidak percaya? Oh, tidak seperti itu juga metodologinya. Begitu pendekatan filologi nanti kita hadirkan lagi, gitu loh ya. Ya, terima kasih itu mungkin barangkali. Oke, terima kasih Bang Neplos. Saya bukannya ada sengaja untuk menyela Bang Neplos ya, supaya kita yang di bawah juga bisa mengerti yang disampaikan Bang Neplos. Itu aja tujuannya, guys. Oke, langsung aja mungkin Edis sekarang gilirannya. Tadi Bang Andi sudah 5 menit, sekarang mungkin Bang Edis. Ya, terima kasih ya. Gurunda Jadi- 10 detik aja Gurunda, bentar 10 detik aja. Jadi begini ya, ternyata Neplos tidak menjawab apa yang menjadi pertanyaan saya. Tidak, saya bawa data. Monggo dibaca itu dalam 124 Al-Baqarah 124 sebagai seorang pemimpin. Kamu baca dulu deh, silakan. Ya, jadi seperti saya bilang tadi ya, yang namanya penjiplak atau pencuri itu pasti dia tidak akan mampu menjelaskan apa yang ada di tangannya. Jadi begini Neplos, saya lebih bagus nanggepin Neplos daripada Zulkifli ya, karena lebih berujung kepada debat teologis kalau sama Zulkifli ini. Benar kata Neplos, narasi teologi itu nggak bisa diperdebatkan, itu buntu ya. Kalau si Islam bilang, oh Ibrahim ke Mekah, Kristen bilang nggak ada Abraham ke Mekah. Jadi buntu gitu loh. Jadi metode yang kita gunakan itu sekarang adalah tentang asal usul berita ini, gitu loh. Bagaimana cara kita membuktikan bahwa sesuatu ini tidak benar atau tidak benar itu biasanya dari asal usul berita, ya. Jadi misalnya seperti yang dikatakan Neplos tadi ya, bahwa mengenai arti nama Ibrahim itu ulama udah cakar-cakaran gitu loh. Ada yang bilang begini, ada yang bilang begitu. Ya ini makanya saya bilang ini gitu loh. Makanya ini barang nih dari mana gitu loh. Kalau Anda tanya sama orang Kristen, itu nggak ada yang ribut itu. Ya, kenapa kok namanya Abraham? Karena dia menjadi bapak banyak bangsa. Tadinya namanya bukan Abraham, tadinya Abram. Kemudian dirubah oleh Tuhan namanya menjadi Abraham yang artinya adalah bapak banyak bangsa. Kemudian tadi Neplos membuat satu teori juga dengan mengatakan, ini kok nama istrinya sama, ada Hagar, ada Sarah. Neplos, kau buka Quranmu sampai hari kiamat, kau suruh seluruh umat Islam di dunia rapat, ya baca Quran, nggak bakal ketemu itu. Istri Ibrahim itu namanya Hagar, Sarah itu nggak ada itu dalam Quran. Sampai kiamat kamu cari nggak bakal ada itu. Ya, terus dari mana itu umat Muslim dapat cerita itu Ibrahim itu istrinya Sarah, istrinya Hagar, yang Hagar melahirkan Ismail, yang Sarah melahirkan Ishak. Giliran ditanya kenapa kok dikasih nama Ishak, bingung. Ya, kalau kamu tanya sama orang Kristen kenapa kok dikasih nama Ishak, karena Sarah tertawa, karena Ishak itu artinya tertawa. Inilah yang saya bilang. Kalau orang yang punya barang itu pasti bisa jelasin. Asal usulnya begini itu jelasin. Sama seperti Zulkifli kalau ditanya. Ya, kalau dia punya HP berapa passwordnya? Pasti dia bisa jelasin. Mana foto ini, dokumen ini disimpan di mana, ini disimpan. Dia bisa jelasin itu. Karena apa? Karena memang itu HP dia. Coba HP-nya Zulkifli diambil sama Neplos. Berapa passwordnya? Neplos langsung bingung. Gelagapan. Karena apa? Karena barang itu ada di tangannya dari maling. Gitu loh. Jadi kita nggak usah repot bahas-bahas diskusi yang bersifat teologis. Nggak ketemu, buntu kita. Ya, yang kita gunakan, metode yang kita gunakan adalah bahwa cerita tentang Abraham ini, punya anak ini,
ada namanya Ismail, ada namanya Ishak melahirkan ini keturunan Israel. Itu udah ada di Bible sebelum ada Islam. Gitu loh. Pertanyaannya sekarang adalah apakah Islam mengambil ide-ide itu kemudian membumbuinya dengan bumbu-bumbu baru demi kepentingannya? Itu sekarang yang kita buktikan gitu loh. Bahwa barang itu memang sudah ada sebelumnya. Ya. Jadi untuk menjelaskan nama Ibrahim saja udah cakar-cakaran. Tadi Neplos tadi udah bilang, ulama bilang begini, yang satu bilang ini udah jelas nih barang dari mana ini loh. Lagian ya, kalau kita merujuk kepada naskah Al-Quran yang asli, itu nggak ada harokat itu. Ya, nggak ada itu. Ibrahim itu ada tanda anunya, kasroh fathah domanya nggak ada. Jadi itu bisa saja dibaca Abraham. Ya. Nggak ada tanda bacanya itu sebelum Al-Quran itu diedit atau dalam tanda kurung ditambahi tanda baca kasroh fathah domah. Yang dulu memang nggak ada. Ya, siapa tahu bahwa itu tulisannya aslinya Abraham. Kemudian para pengedit Al-Quran atau para penambah harokat membuatnya menjadi Ibrahim. Sehingga umat muslim sendiri seperti kata Neplos bingung menjelaskan apa arti Ibrahim. Ya. Kita tahu ya, kalau nama-nama orang zaman dahulu itu nggak seperti nama-nama anak sekarang. Anak sekarang dikasih nama orang nggak tahu apa artinya. Kalau nama-nama orang zaman dulu, apalagi Timur Tengah itu punya makna. Ya, coba tanya orang Islam, apa itu Umar bin Khattab? Ada itu artinya. Ya, apa itu Abu Bakar? Ada artinya. Artinya bapaknya orang perawan. Gitu loh. Orang-orang zaman dulu nggak seperti zaman sekarang. Nama itu ada artinya. Ishak itu ada artinya tertawa. Ismail itu ada artinya Tuhan mendengar. Gitu loh. Jadi seperti saya bilang tadi, pencuri itu tidak akan mampu menjelaskan barang yang dicurinya. Karena dia tidak tahu dari mana asal usulnya itu. Makanya saya tanya tadi sama teman-teman muslim di sini. Tolong jawab, apakah kisah Ibrahim itu mencuri dari buku-buku sebelumnya? Terima kasih. Thank you. Sudah waktunya habis. Mungkin sekarang waktunya Bang Juma untuk membuka mic. Waktunya 5 menit. Iya, baik. Jadi kalau ditanya, apakah Al-Quran itu mencuri kisah-kisah sebelumnya? Saya katakan tidak. Karena tidak ada yang melakukan penyelidikan lalu melakukan penulisan. Tapi kalau saya ditanya, apakah perjanjian baru ini mencuri kisah-kisah cerita dari agama lain? Saya katakan yes. And ya. Perjanjian baru itu mengambil nama-nama dari agama orang. Karena bukan pewahyuan. Berdasarkan penyelidikan. Al-Quran pewahyuan, Bung. Anda harus belajar di situ dulu. Al-Quran itu pewahyuan. Kitabmu bukan pewahyuan, tapi cerita yang dibangun dari hasil penyelidikan terhadap bangsa lain. Oke? Kitabmu menggunakan bahasa Yunani, tapi menceritakan orang yang menggunakan bahasa Ibrani. Nah, itu yang perlu saudara pahami. Jadi kembali kepada tema. Ketika berbicara mengenai Nabi Ibrahim, Anda mengatakan Al-Quran dulu tidak punya harakat, tidak punya tanda baca. Apakah Anda sadar bahwa Ibrani juga tidak punya nikut? Bisa jadi Ibrahim yang ada. Oke? Kalau Anda ingin menggunakan narasi itu. Makanya Anda harus punya data primer. Anda harus punya kitabnya. Baru Anda bisa berbicara. Kalau hanya numpang tenar dari kitab agama lain, ya, itu menyedihkan, Bung. Anda ingin menyelisih Quran dengan menggunakan apa? Data-data yang kemudian diambil dari agama lain. Terjemahan dari kitabnya orang. Kemudian untuk menilai Al-Quran yang ori. Oh, nggak bisa dong. Levelnya beda. Nah, ketika saudara mengatakan tentang Nabi Ibrahim, Al-Quran mengatakan beliau itu adalah khalilan. Dia itu adalah orang yang menjadi kesayangan Allah. Kalau Anda mengatakan Abraham adalah bapak bangsa yang besar loh. Memang begitu adanya. Hanya saja Al-Quran ini tidak plagiat. Oh, terjemahannya seperti itu. Ayo Al-Quran kita buat juga seperti itu. Emang Bible? Tidak seperti itu, Bung. Al-Quran itu punya jati diri, punya harga diri. Kami tidak ingin sedang menyamakan Abraham dengan Ibrahim. Kami dengan Ibrahim kami. Sekarang siapa yang niru siapa? Ayo, terjemahan kalian Abraham atau siapa? Harusnya kalau terjemahan itu namanya orang jangan diterjemahkan juga. Kalau namanya misalnya Edis. Begitu masuk ke bahasa Inggris, Edis berubah menjadi desa. Kan tidak.
Harusnya kalau kalian itu tidak meniru ke Al-Quran, ya tetap Abraham meski terjemahan Indonesia. Itu tapi faktanya Anda larinya ke Ibrahim. Habis itu Anda mengatakan, oh Ibrahim dan Abraham beda. Lagian begini loh ya, saya katakan kepada saudara. Kalau di kitab yang Anda ambil dari agama Yahudi itu runut ceritanya dari A, B, C, D sampai Z. Apa korelasinya dengan iman Anda coba? Hah? Apa hubungannya dengan Abraham, dengan Kristen? Itu dulu poinnya. Jadi jangan terlalu jauh Anda membual, sementara agama Anda tidak ada hubungannya dengan Abraham. Abraham agamanya apa? Abraham ajarannya apa? Abraham menekankan apa? Abraham mewasiatkan apa? Agama Anda melakukan apa? Kan nggak nyambung. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan Abraham dan Ibrahim itu berbeda. Tapi coba lihat Islam. Apa yang dilakukan Abraham yang tidak dilakukan oleh Islam? Abraham melakukan kurban persembahan, kami melakukan. Abraham sunat, kami sunat. Abraham menyembah kepada Allah, kami juga menyembah kepada Allah. Ketika Anda mengatakan, oh beda, yang disembah Abraham adalah Elohim, yang disembah Abraham adalah Hasem, makanya belajar. Supaya Anda tahu, di dalam kitabnya orang Yahudi, jelas sekali dikatakan di dalam kitab Keluaran, bahwasanya Tuhan menyatakan diri kepada Abraham. Aku telah menyatakan diriku kepada Abraham. Tapi tentang namaku, Yod, He, Paf, He, aku belum menyatakan diriku kepada Abraham. Anda keliru di situ. Kalau dikatakan Yod, He, Paf, He itu nama Tuhan, coba Anda lihat di dalam Kejadian 15 nomor 2. Apa yang dikatakan di sana? Abraham menyeru Tuhan, wa yomer Abraham Adonai Yod He Paf He. Berarti Abraham jauh sudah mengenal Yod He Paf He itu. Berarti Yod He Paf He itu bukan nama Tuhan. Itu gelar. Gelar itu. Kenapa? Di dalam Keluaran 6 nomor 3, aku menyatakan diriku, tapi namaku belum aku nyatakan. Tapi di Kejadian 15 nomor 8, Abraham sudah memanggil Tuhan dengan sebutan Yotepape. Berarti Yotepape bukan nama pribadi Tuhan, tapi Allah. Demikian. Oke, waktunya habis Bang Juma. Langsung aja Bang Andi atau Bang Edis. Bang Gurunda dulu apa saya boleh? Baik, Kan Bang? Bang oke. Kristen, ya. Tadi satu pun belum ada yang ini ya ngebantai ya. Saya bingung ini, jadi saya melanjutkan diskusi ini gitu loh. Tapi nggak apa-apa deh, saya ikuti aja. Bang Juma sering kali ya mengucapkan disclaimer kitab siapa yang mencuri, yang mencomot kitab siapa gitu loh. Padahal kalau kita berbicara Alkitab itu jelas. Alkitab itu mencakup mulai dari kitabnya Taurat itu apa? Di Al-Quran coba sebutkan dulu di Al-Quran nih. Kitab yang diikuti Al-Quran itu apa? Taurat itu coba. Membenarkan kitab yang apa yang kalian ikuti Taurat itu coba. Saya ingin tahu juga nih. Kalau Alkitab itu udah jelas. Ada Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan. Itu kitabnya Taurat. Yang tercatat lengkap. Narasinya sama. Pertanyaan saya, jika kita mengacu kepada ini Bang Juma, mana di Al-Quranmu yang mencatat tentang Taurat ini Bang? Mana? Tidak ada menyebutkan satu pun. Jadi kalau kata kitabmu membenarkan kitab-kitab sebelumnya, kitab Taurat, Injil, itu nonsen. Apa yang disebutkan tak ada, datanya aja udah beda, histori udah beda, bagaimana Anda mengatakan sama? Terus jika Anda mengatakan Hasyim segala macam, Anda boleh tanya Billy atau orang Yahudi sekalipun. Mereka tidak akan menyebut nama Tuhan Allah dan sembarangan. Hasyim itu sendiri. Jadi jika Anda mengganti saja, waduh, menyebut nama Tuhan saja sudah dikatakan dalam 10 perintah yang ketiga. Dosa, nggak boleh. Apalagi mengganti dengan SWT, nggak ada itu Bang. Itu yang mau saya tanyakan. Mau nggak Bang jawab datanya gitu loh. Di mana orang Yahudi menyembah SWT? Di mana datanya? Dalilnya di mana? Itu yang pertama. Yang kedua, jika berbicara tentang mengimani tadi ini, membenarkan kitab Taurat tadi, siapa narasumber kalian? Belum ada yang bisa jawab gitu loh. Siapa narasumber yang membenarkan kitab-kitab Injil tadi? Monggo sebutkan siapa. Jika kalian katakan pewahyu dari Tuhan, bagaimana pewahyuan dari Tuhan itu jika salah? Wahyunya salah, apakah itu Tuhan? Tuhan itu maha tahu loh, maha segalanya. Masa yang dikasih kitabnya salah? Bagaimana? Orang Yahudi mendengarkan saja tertawa gitu loh. Bagaimana umat ini mengatakan pewahyuan dari Tuhan, membenarkan kitab Taurat tadi, Injil, jika sejarahnya saja sudah salah? Apa yang dibenarkan?
Berarti yang kalian benarkan itu apa yang menjadi disclaimer kalian sendiri. Kalian tidak bisa berdiri di kitab sendiri. Kalian berdiri di atas kitab kebenaran orang lain. Yang kalian anggap itu salah. Ya pantas. Kalian anggap Yesus itu adalah nabi. Karena kitab kalian sendiri tidak menjelaskan secara rinci dan benar bagaimana kitab itu diturunkan. Tidak. Taurat bagaimana? Coba sebutkan dulu 10 perintah Allah di dalam Al-Quran kalian. Ada tidak? Coba sebutkan. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Siapa nama Tuhan itu? Hashem. Coba. Saya bukan berbicara tentang LAI. Saya punya kitab ILT. ILT itu mengatakan Elohim, Hashem. Bukan. SWT bang. Bukan. Monggo. Kita bergerak maju. Jangan berbicara narasi-narasi. Bawa data bang Zuma, Neplos. Bawa data kalian. Monggo bantai saya bilang ini. Saya bawa data tadi perbedaannya. Makanya saya bilang, saya bisa nanti kita rujuk ke arah Tuhan seperti apa yang disembah oleh Yahudi. Jika memang kitab kalian membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Kitab yang mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan tadi mana? Mana gitu loh. Siapa narasumbernya? Kalau memang jelas narasumbernya siapa, monggo silakan. Karena Alkitab mencatat itu bagaimana penciptaan tadi dalam Taurat tadi itu ada. Tuhan menciptakan itu ada. Sampai pada kitab terakhir Maleakhi itu ada. Kitab sejarah mulai dari Hosea sampai Ester ada. Bagaimana kitab kalian? Bagaimana? Itu yang saya sangsikan. Tapi jika kitab kalian hanya berdiri atas disclaimer yang kalian buat sendiri, pandangan iman kalian sendiri, narasumbernya nggak jelas, nggak tahu siapa, ya silakan. Itu iman kalian, dogmatis kalian. Berarti kalau kita bicara secara sohi, maka kitab kalian tidak bisa dikatakan sohi dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Gitu loh. Jika kalian mengacu kepada ini gitu loh. Karena orang Yahudi pun mungkin bisa ngamuk. Apa kalian? Kami nggak menyembah SWT katanya. Bagaimana itu coba? Nggak ada itu dasarnya. Kalau memang ada disebutkan di kitab orang Yahudi, Abraham itu menyembah SWT, saya masuk Islam. Nggak ada itu brother. Nggak ada. Jadi monggo dibawa data yang menyebutkan ini semua yang brother sebutkan tadi. Jangan coba hanya narasi A sampai Z. Kayak mana ya? Kayak mendongeng menurut saya. Debatnya gitu loh, nggak ada data. Saya bawa data nih, makanya saya bilang kalau kawan-kawan tidak bawa data monggo kita sudahi, tapi kalau bawa data monggo silakan sebutkan datanya, dalilnya dulu, baru ayatnya, baru enak kita mengedukasi yang dibawa. Demikian. Oke, terima kasih, waktunya sudah habis. Mungkin Bang Neplos atau Bang Juma. Silakan Bang. Silakan Ustadz. Antum gimana? Oke, kalau begitu sedikit aja ya. Sedikit Baik. nanti sampai masuk. Ya baik. Bilang situ dulu sana. Ya, jadi begini ya. Ini sebenarnya lagi-lagi kok fatal bener ya. Saya sudah lelah juga ya mengingatkan berkali-kali bahwa begini. Ini logis saja. Ketika tidak, semisal begini, ketika ada satu pernyataan mungkin barangkali atau mungkin satu pertanyaan yang tidak ada jawabannya karena tidak tertulis ya, tidak tertuang di dalam dalil-dalil kitab suci, maka berarti itu dianggap tidak ada. Wah, ini kan gawat. Saya pernah diskusi juga nih. Ini analogi saja ya. Saya pernah diskusi juga dengan teman-teman Kristen yang lain. Saya bilang begini. Ini salah satu contoh ya. Coba ada nggak dalilnya bahwa Maria itu melahirkan secara tidak normal? Ada atau tidak? Atau jangan-jangan dia melahirkan secara normal? Wah, itu tidak ada datanya. Ya udah kalau begitu berarti nggak ada jawaban ya. Ya baik. Ada tidak data bahwa Yesus Kristus itu pernah buang air kecil misalnya? Pernah buang air kecil. Wah, tidak ada datanya Yesus pernah buang air kecil. Berarti Yesus tidak pernah buang air kecil ya. Seumur hidupnya tidak pernah buang air kecil, tidak pernah buang air besar. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya, nggak ada datanya. Nah, ini orang-orang yang menyembah data susah juga. Kalau kita menyembah, wah, sebentar. Sebentar, ini saya pakai analogi. Waduh, ini susah. Ya, silakan. Ini susah. Kalau saya ngomong pasti dipotong. Saya ngomong pasti dipotong. Gak enak gitu loh. Kita berbicara di luar topik ini bang. Gak enak gitu loh. Kalau bukan saya hanya memberitahu. Bukan, saya hanya memberitahu metodologi. Ini soal metodologi. Bahwa data juga bukanlah satu-satunya. Ya, untuk kita jalan mencari satu hal yang memang sifatnya ya komprehensif ya. Tidak seperti itu juga. Ini soal metodologi. Kita butuh instrumen lain gitu loh. Kalau misalnya hanya bicara soal data, ya kalian mungkin bicara soal senior, ya berarti kalian yang lebih dulu, begitu ya. Kalau bicara soal data, tetapi apakah data itu benar pertanyaannya? Apa alasan data itu bisa dibenarkan?
pakai iman ngebenerinnya. Atau kita data sejarah yang lain ini, di luar dari keimanan. Coba, seperti Edis tadi sudah membenarkan, kamu itu mengunggulkan data. Bahkan kamu seperti menyembah data. Sedangkan data itu juga data-data keimanan. Ya. Maka yang kamu minta ini data apa dulu? Data histori, di luar dari teologi, kita sama-sama nggak punya. Sama-sama nggak punya di sini. Jadi akhirnya kita akhirnya menggunakan peralatan lain, kan itu maksudnya. Silakan Senpai, saya sambil ini soalnya, sambil masak Senpai. Silakan Senpai. Iya, iya. Jadi ketika Anda mengatakan di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya orang Yahudi tidak ada itu SWT, Anda belajar lagi deh, belajar. Jelas di dalam kitabnya orang Yahudi, sembahan mereka itu disebut wanisa. Soken an wakados. Apa itu? Maha suci, maha tinggi. Apa itu subhanahu wa ta'ala? Maha tinggi, maha suci. Maha suci, maha tinggi. Sembahan Yahudi, sembahan Islam itu sama. Esensi yang maha suci, maha tinggi. Saya juga bisa mempertaruhkan iman saya ketika Anda bisa mengatakan, bisa membuktikan Abraham menyembah Yesus anak Maria. Tetapi kalau Anda minta apakah Abraham menyembah esensi yang maha suci lagi maha tinggi, saya katakan yes, kitabnya Yahudi menerangkan itu. Yesaya 57 nomor 15 dan juga Yesaya 5 nomor 16. Jelas kan? Berarti sembahan kami sama. Coba Anda lihat terjemahan yang Anda punya tuh. Di Kejadian 17 nomor 7. Aku akan menjadi Tuhanmu, wahai Abraham. Tuhan anak-anakmu. Tuhan keturunanmu. Secara turun-temurun. Jadi keturunan Abraham, baik Ismail maupun Isa, itu sudah dikatakan oleh Tuhan sendiri di dalam kitab yang Anda gunakan. Dia ini yang maha suci lagi maha tinggi ini akan menjadi sembahan keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Ismail. Paham ya? Itu kitab Anda yang harus Anda pahami di situ karena Anda mengambil dari agama lain. Kemudian, ketika Anda mengatakan Al-Quran itu narasumbernya siapa? Saya katakan ketika Al-Quran itu diwahyukan, narasumbernya adalah Roh Kudus. Yang kemudian Roh Kudus ini Anda ambil lagi-lagi, Anda ambil masuk ke dalam kitab saudara. Roh Kudus yang menjadi narasumbernya, yang diutus oleh Allah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu yang perlu Anda pahami. Ya, jadi kalau Anda berbicara mengenai Al-Quran tentang Taurat, Al-Quran mengatakan Taurat diberikan kepada Musa, udah selesai. Taurat itu untuk Bani Israel, udah selesai. Yang masalah Anda membahas Taurat. Tapi apa hasilnya? Dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah membatalkan Taurat dan segala aspek yang ada di dalamnya. Oke, jadi percumi, tidak ada gunanya. Silakan. Punya habis mungkin Bang Edis buka mic. Untuk kali ini. Ya. Jadi seperti saya bilang ya teman-teman ya. Satu yang saya benarkan dari Neplos adalah memperdebatkan yang hal-hal bersifat teologis itu tidak akan pernah ada ujungnya teman-teman semua. Itu akan buntu. Kita harus merubah arah diskusi kita menjadi pembuktian secara akademis. Ya, bukan berdebat teologis. Ya, tadi Zulkifli bilang, oh kalau Al-Quran dari wahyu gini. Apa bedanya dengan Lia Eden? Gitu loh. Lia Eden itu informasinya dari wahyu semua. Dari wahyu. Ini yang makanya saya bilang udah selesai kita kalau kayak gini caranya. Ya. Jadi metode pembuktian yang dipakai oleh umat manusia sampai sekarang itu bukan metode wahyu. Ya. Tetapi metode penyelidikan dan penyidikan. Kalau kita mau pakai istilah di kepolisian. Coba, kasus yang ada sekarang yang terkenal, misalnya Verdi Sambo, ada nggak itu berita-berita itu dikumpulkan oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dari Goa? Nggak ada. Gitu loh. Kalau sumber-sumber yang didapatkan dari jaksa itu dari Goa, itu jaksa itu ditampar itu. Dibuang ke laut. Sumber-sumber itu harus dari penyelidikan. Karena manusia itu hidup di dalam ruang sejarah. Manusia itu menjadi saksi sejarah. Ya. Jadi sumber-sumber, sumbernya harus dari wahyu. Apa-apaan ini kalau kayak begini? Gitu loh. Lia Eden aja kalau begitu, kalau sumbernya itu. Masa sumber dari Goa, kalau nggak dari Goa nggak sah? Ini apa-apaan gitu loh.
Ya, lagi pula kalau saya turuti sumbernya Zulkifli yang katanya dari Wahyu, Zulkifli dari tadi gembar-gembor. Wah, Ibrahim sunat begini. Mana ada Ibrahim sunat Zulkifli di Quran? Kau cari sampai kiamat nggak ada Ibrahim sunat dalam Quran. Coba, saya kasih, mau berapa uang kamu minta saya kasih sama kamu. Tuh 8 koin tuh saya kasih sama kamu tuh. Kalau kamu bisa buktikan Ibrahim itu sunat dalam Quran. Nggak ada. Gitu loh. Jadi makanya saya bilang tadi ya, Neplos, saya minta kamu yang jawab Neplos ya. Karena Zulkifli nggak ada sisi akademisnya, dia cuma teologis terus. Gini, Neplos, pertama-tama orang yang mencuri ide, mencuri buku, mencuri cerita, mencuri apapun, mau mencuri buku dongeng kayak, mau mencuri buku apa, mau mencuri legenda, itu pasti tidak akan mampu menjelaskan kenapa begitu. Ya, kalau kita mau pakai istilah yang akademis sekarang gini, kalau Anda ujian skripsi ya di universitas, Anda nyolong skripsi misalnya, Anda temukan di situ kosakata begini, bakteri lactobacillus. Terus Anda ditanya sama dosen penguji, ini apa ini lactobacillus ini? Karena Anda maling, Anda nggak tahu itu apa, karena Anda dapat skripsi itu maling gitu loh. Nah, seperti saya bilang tadi Neplos, istilah-istilah yang kamu pakai di dalam kitabmu itu udah ada di dalam kitab seniormu yang kamu bilang senior. Ya, Ishak, Yakub, Abraham, karena kita lagi bahas Abraham dia. Abraham punya istri namanya Sarah, kemudian istri satu lagi namanya Hagar. Ya, kemudian dari Hagar ini melahirkan Ismail, kemudian dari Sarah melahirkan Ishak. Itu kalau kamu tanya sama orang Kristen tahu itu. Kenapa kau dikasih nama Ismail? Kenapa kau dikasih nama Ishak? Tahu. Karena kalau kamu mau berpikir sejarah, orang-orang zaman dulu apalagi di Timur Tengah itu punya nama dan makna. Nggak usah jauh-jauh, kita di Indonesia aja. Kalau kamu pergi meneliti sejarah, bagaimana orang-orang Batak zaman dulu memberi nama anaknya, bagaimana orang-orang Jawa zaman dulu memberi nama anaknya, ada artinya Neplos. Ya, orang Jawa zaman dulu dikasih nama Soeharto, itu ada artinya. Dikasih nama Jaka, ada artinya. Ya, orang Jawa Barat juga begitu, dikasih nama Dadang, ada artinya itu. Gitu loh. Ya, orang Batak dikasih nama Hatogar, ada artinya itu. Binsar, ada itu artinya. Coba tanya Binsar itu. Binsar itu artinya terang, bersinar. Ada artinya. Nah, sekarang kamu punya cerita tentang Ibrahim begini begitu. Giliran ditanya artinya apa, kau nggak tahu. Apa bedanya kamu dengan orang yang lagi ujian skripsi tadi, nemuin kata lactobacillus disuruh dijelasin apa nggak tahu. Makanya Neplos yang saya tanya sama kamu apa? Apakah cerita-cerita ini semua adalah mencuri dari kitab orang lain? Gitu loh. Sekalipun yang kamu ceritakan nggak ada loh. Gak ada dalam Quran itu ada Ibrahim itu punya istri Sarah Hagar itu. Buka sampai kiamat kamu gak bakal ketemu. Ini 10 tahun nih baca Quran. Gak ada itu. Dari mana kalian dapat itu semua? Gitu loh. Itu pengujian kita bukan mau debat-debat ini teologis. Silakan. Oke, waktunya habis, Dis. Boleh Bang Juma atau Neplos? Silakan Dinda Neplos, lanjut. Siap Senpai, izin Senpai. Ini saya coba. Jadi begini, awalnya saya senang bahwa dia mau coba masuk kepada ranah yang lebih akademis ya. Tapi di akhirnya saya kecewa. Jadi begini sebenarnya. Pertanyaan itu saja sudah batal sebenarnya. Begini. Di awal dia menuntut bahwa dia menggunakan diksi pencuri. Dia menggunakan diksi pencuri. Bahwa Islam tidak pernah, catat ya. Islam atau siapapun orang yang beriman, siapapun orang yang beragama Islam tidak pernah membuat kitab suci. Tidak pernah. Seluruh kitab suci itu jelas milik Allah Sang Pencipta. Terlepas siapapun gelarnya, apapun namanya, apapun istilahnya, apapun penyebutannya. Jadi kata pencuri itu secara nggak langsung kamu menuduh Tuhan. Karena Tuhan cuma satu. Kalau kamu mengatakan bahwa itu bukan Tuhan yang buat, berarti kamu mengatakan Tuhan itu dua. Pencipta itu dua. Sorry, bukan Tuhan. Nanti kamu preteli lagi istilah Tuhan itu diambil dari bahasa Krios. Jadi kamu akan terkena konsekuensi. Kamu akan terjebak sebenarnya. Sebenarnya tadi udah bagus begitu ya. Bahwa kita berada di jalan buntu ketika bicara soal keimanan. Maka kita coba cari pendekatan. Salah satu contohnya semisal. Misalnya Abraham. Bahwa Ismail diberkati oleh Tuhan yang Maha Esa. Semisalnya diberkati oleh Bapak. Kan begitu ya. Misalnya dalam konsep Kristenan. Bagaimana dengan Islam? Nah di dalam konsep Kristenan dia menjadi bangsa yang besar. Bagaimana dengan Islam?
Bagaimana dengan cucu keturunan Ismail? Pendekatan ini kita lakukan. Oh, ternyata terkorelasi ya. Hanya persoalan kata saja, huruf yang berubah, lalu dikatakan bahwa itu datang dari manusia. Ini konyol sekali. Jelas sekali bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan menggunakan bahasa Arab. Kan begitu? Kan gak mungkin diturunkan oleh bangsa Arab dengan menggunakan bahasa Ibrani, yang gak ngerti lah, bingung lah. Nabi Muhammad pasti bingung, oh ini bahasa apa nih bahasa Ibrani, saya nggak ngerti. Kan begitu kira-kira. Catat, berarti yang menuduh pencuri, kamu secara nggak langsung telah menuduh Tuhan yang membuat atau yang menurunkan kitab suci itu. Kamu menuduh Tuhan dalam hal ini. Kan begitu. Kata pencuri itu berlaku sejak kapan? Kan begitu. Di dalam Islam, apakah benar? Kalaupun kamu katakan bahwa Islam pencuri, apakah benar seluruh narasi yang ada di dalam Al-Quran itu mencuri dari Bible? Seharusnya kalau kamu katakan mencuri, harusnya sama. Al-Quran dan Bible isinya sama. Baru kamu layak katakan pencuri. Ya, di dalam Quran saja berbeda. Begitu loh. Jadi gugur dalam teori sisi akademis, gugur juga dalam sisi keimanan kamu di sini. Kamu gugur dalam dua hal. Begitu. Kata pencuri saja kamu tidak tepat penempatannya. Pencuri itu harus jelas barang yang saya curi. Kamu pakai analogi handphone. Handphone kamu iPhone misalnya dengan password 1234. Saya curi handphone kamu. Apakah passwordnya berubah? Tidak berubah, passwordnya haruslah sama, handphonenya haruslah sama. Baru saya dikatakan pencuri. Tetapi Al-Quranul Karim berbeda dengan Bible. Dalam beberapa hal. Dan beberapa hal yang berbeda itu justru ditegaskan karena ada perubahan justru di dalam Bible. Penambahan-penambahan dari umat manusia. Sebagaimana dikatakan Senpai bahwa memang itu adalah kitab penyelidikan sebagian. Ya, sebagiannya lagi mungkin kesaksian, kan begitu kira-kira. Jadi penempatan kata dulu kita di ini ya, diberesin, baru nanti kita masuk lebih dalam. Saya akan mau masuk lebih dalam kalau kalimatnya diberesin dulu. Silakan Senpai, izin. Baik. Nah, pencuri kitab. Pencuri kitab itu mengambil kitabnya orang, nempel di kitabnya. Apakah Al-Quran demikian? Tidak. Yang curi kitab itu begitu. Nyata-nyata agama Yahudi punya kitab, diambil terjemahannya, ditempel di kitabnya agama lain. Itu mencuri. Kalau narasi itu yang Anda ingin besar-besarkan, Bung. Ketika Anda mengatakan di dalam Al-Quran tidak ada Abraham itu disunat, Anda harus memahami bahwasanya sumber hukum di dalam Islam selain daripada Al-Quran itu adalah hadits. Hadits Bukhari dan Muslim mengatakan Ibrahim Al-Khalil itu disunat. Udah final kita di situ. Nah sekarang masalahnya kitabnya Yahudi mengatakan Ibrahim disunat, hadis juga mengatakan disunat, Anda sendiri tidak sunat. Jadi apa untungnya Anda membahas materi ini? Kemudian ketika Anda mengatakan tentang nama, isi ini ada namanya, Edis ada namanya, Bung. Ibrahim itu Anda sendiri mengimani dia asalnya dari mana? Urkasdim. Berarti dia punya arti nama, kalau memang punya arti nama, sesuai tempat di mana ia dilahirkan. Masa ia Edis dilahirkan di Manado misalnya, terus dia harus ke Jawa. Nanti di Jawa baru diakui Edis, kalau di Edis ada artinya dalam bahasa Jawa. Kan lucu itu. Al-Quran hanya menyebutkan Nabi Ibrahim datang ke atas muka bumi ini sebagai bapak para nabi. Itu yang disebutkan, bukan membahas tentang arti nama. Masa iya orang Yahudi begitu masuk ke Arab harus ada arti namanya? Ini lucu. Anda tidak menggunakan logika dengan baik. Anda harus mengetahui bahwa nama itu diartikan sesuai dengan bahasa di mana orang itu lahir. Lah Abraham lahirnya di mana? Kenapa harus di Al-Quran ada arti namanya juga? Itu namanya tuyul. Silakan. Oke, terima kasih. Mungkin ini tadi ada saya baca Bang Edis, saya kena restrict. Jadi dia nggak bisa naik pakai akunnya ini. Mungkin Bang Edis mau pakai akun yang lain kalau mau. Ya kita tunggu ya Bang Edis. Pakai akun yang lain aja nanti di taping aja di bawah. Sekarang kita kasih aja waktunya 5 menit buat Bang Andi ya. Iya, lagi dan lagi kembali ada perkataan dari kawan-kawan mencuri siapa yang mencuri siapa. Sementara di perkataan Neflos tadi, kalau kitabnya kami itu lebih senior. Bagaimana mungkin kitab yang duluan ada mencuri kitab yang belakangan ada? Logika Anda coba bangun dulu, gimana? Saya bingung nih. Bagaimana mungkin kitab yang duluan ada jauh berabad-abad duluan ada dibandingkan kitab yang belakangan ada? Apa yang dicuri dengan yang belakangan ada? Monggo Bang Juma, Anda membangun argumen Anda atau membangun logika Anda gimana coba? Atau kita persempit saja narasinya begini. Sebutkan satu saja tokoh dalam
kitab Anda yang berada di abad ke-200? Nanti monggo dijawab. Kalau memang ada, jika memang mengacu kepada mencuri kitab tadi, karena Neoplos mengatakan kitab senior itu kitab kami. Bagaimana? Bagaimana Bang Juma itu gimana ya? Mendeskripsikan logika Anda itu tadi, coba bagaimana? Atau Anda cuma menarasikan saja dan seperti yang dari awal tadi, membacakan ayat tapi tidak menyebutkan ayatnya di mana? Saya bingung gitu loh. Kita berbicara bahwa datanya monggo dibacakan. Oh, di surat ini dikatakan gitu loh. Misal Al-Baqarah 222, jelas. Oh, tentang ini. Oh, bisa kita cek, saya catat nih. Enak, saya bawa data gitu kan. Kejadian 1131, monggo dibaca. Seperti Bang Neplos tadi, tidak jelas dikatakan sebagai pemimpin. Pada Al-Baqarah 124 dikatakan sebagai pemimpin. Kamu baca lagi Neplos. Gitu loh. Saya yang membaca saja pun, saya mencari datanya pun saya baca. Oh, jelas sebagai pemimpin. Kamu bilang bukan sebagai pemimpin. Loh, bagaimana? Gimana? Ini diskusi bagaimana nih sekarang kita ini, bingung saya. Gitu loh. Makanya saya tadi bilang kepada kawan-kawan, kalau kalian tidak bawa data jangan dilanjutkan. Ujungnya kita jadi hanya narasi saja. Dari tadi Bang Juma hanya narasi saja, narasi tidak menyebutkan satu dalil pun di mana dalilnya. Gitu loh. Saya udah bawa data ini, saya udah persiapkan. Tapi kalau emang belum siap nggak apa-apa, saya tunggu. Seperti Uniriva, tunggu ya. Nanti saya siapkan data. Oke, nggak apa-apa, fair. Atau seperti Yonatan Nandar, Yonatan Nandar bilang, saya tidak menguasai Al-Quran, saya lebih menguasai Alkitab. Oke, silakan, fair. Saya paham arah pembicaraan. Ini kalau cuma narasi doang dari tadi berbicara, pendekatan mitologi segala macam lah. Aduh, bagaimana saya berbicara Oke, tentang kembali kok. kekuatan kitab itu. Jika berbicara sejarah itu tadi, kitab itu bisa kita nilai dari sejarah asal usulnya gitu loh. Asal usul itu barang itu diturunkan bagaimana, siapa yang menurunkan. Itu yang jelas jika berbicara tentang ini tadi. Maka setelah kita berbicara ini tadi, kalau ada kesamaan, kita berangkat lebih maju lagi ke pendekatannya bagaimana, kita cari narasumbernya. Harusnya begitu dong, gitu loh. Saya bawa data, monggo dibantah, benar atau tidak. Atau itu tertulis dalam Al-Quran kalian. Kalau salah mau diperbaiki, kan bakal selesai. Gitu loh. Jadi datanya jelas, saya udah bawa. Atau kita topik aja yang saya bawa terakhir tadi aja ya. Dalam Al-Quran itu Ibrahim itu dimasukkan dalam tungku perapian karena tidak menyembah dewa yang dibawa oleh Raja Namrud. Dalam Alkitab itu jelas itu tidak masuk Abraham tadi. Gitu loh. Bahkan Abraham itu sampai dia mati, anaknya Ismail itu ada, ketemu dengan Ishak. Jadi bagaimana nih coba kitab kalian ini coba bagaimana? Katanya udah dia mati dalam tungku perapian. Tetapi dalam kita parameter kitab orang Yahudi nih, Taurat. Kita bicara Taurat ya, karena Abraham ya. Karena dalam kitab Taurat itu orang Yahudi sendiri, Abraham itu mati, itu lihat anaknya Ismail dan Ishak itu ketemu pada saat lihat bapak Abraham itu mati gitu loh. Bagaimana coba kalian menyanggah ini coba bagaimana? Saya pingin dengar bawa data ya, jangan cuma narasi menyebutkan ayat ini nih tapi tidak menyebutkan ayatnya apa, dalilnya apa, itu sama aja kalian mendongeng. Mending kita sudahi gitu loh. Karena capek jika berbicara begitu. Silakan. Oke, waktunya saya langsung riset aja. Kita monitor dulu. Icanisan. Halo. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Oke, maaf ya Pak, kirain tadi Edis. Maaf ya Pak. Saya turunkan ya. Oke, langsung aja Bang Juma atau Neplos langsung menanggapi sambil kita menunggu si Edis. Silakan Dinda Neplos. Ya, izin Ustadz, saya karena Tunggu sebentar Bang, sebentar. Jangan mulai dulu, sebentar. Jangan mulai dulu Ken. Saya bilang tadi bawa data ya. Jika Bang Juma, Bang Neplos menyebutkan satu ayat, monggo sebutkan dulu dalilnya apa. Nanti host buktikan benar atau enggak gitu loh. Silakan. Ya, baik. Jadi begini ya, saya sambil makan nih. Karena selalu santai. Jadi begini. Bahwa Abraham mati di dalam tungku api. Saya belum pernah mendengar narasi bahwa memang Nabi Ibrahim itu mati di dalam tungku api. Ya, belum pernah mendengar itu. Bahkan Oke Bang, Bang Neplos saya buktikan datanya Bang ya. Dalam QS 21 ayat 69. Monggo host dibuka. Sebentar dulu. QS 21 ayat 69 dibuka. Ya. Saya bawa data. Aduh.
suka diskusi atau Ya, debat yang tanpa pertama. tanpa data, Yang kedua, bawa data. ya, baik. Gimana nih? Ya, baik ya. Oke, kita biarkan aja dulu Bang Andi. Ya. Sebentar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kepercayaan diri itu bagus, nggak apa-apa. Kepercayaan diri itu bagus. Tapi nanti saya jelaskan ya, atau nanti dijelaskan sama Senpai. Yang kedua, saya mau jelasin lagi bahwa tadi dia salah menangkap pesan kita semua. Pesan Senpai, pesan Ustadz Juma. Siapa sebenarnya yang dikatakan sebagai pencuri? Lalu dia bilang, bagaimana mungkin kitab sebelumnya itu mencuri kitab kemudian. Seolah-olah dia membuat abstraksi bahwa kitab Bible mencuri dari Quran. Loh, siapa yang bilang itu? Kamu aja menangkap pesan salah. Yang dikatakan bahwa kamu mencuri kitab-kitab sebelum kamu. Torah semisal. Kan begitu, karena memang disamakan. Apakah kami layak dikatakan sebagai pencuri? Tidak. Kan begitu. Kalian saja sudah menyepakati bahwa berbeda ternyata isi Al-Quran dengan apa yang ada di dalam Bible. Kalian sepakat itu. Artinya kalian sendiri membenarkan bahwa Al-Quran bukan kitab curian, tapi kitab dari Allah Ta'ala. Silakan Senpai, lanjutkan. Silakan Senpai. Iya, baik. Jadi gini, Bung. Anda hadir untuk kemudian membandingkan data di dalam Al-Quran dan kitab yang Anda gunakan. Nah, yang membangun pertama kali tentang mencuri kitab itu kan Edis. Nah, sekarang begini. Perjanjian lama itu apa emang kitabnya Kristen? Itu kitabnya Yahudi. Kenapa nempel di kitab kalian? Ada legitimasi penyerahannya gitu? Ada gitu orang Yahudi memberikan kepada kekaisaran Romawi pada abad ketiga ketika Kristen dijadikan agama sah kekerajaan, kekaisaran? Ada gitu? Nggak ada. Seketika kitabnya orang nempel di kitab saudara. Lalu kemudian ketika Anda mengatakan kitab Kristen itu lebih tua daripada kitabnya umat Islam. Tunggu dulu. Tunggu dulu, sabar. Kalau yang Anda maksud itu Torah, kalau yang Anda maksud itu Injil, saya katakan iya. Tapi kalau yang Anda maksud itu perjanjian lama, perjanjian baru, sabar. Itu baru diterjemahkan tadi pagi. Pada saat saya sarapan itu baru muncul terjemahan kitab Anda itu. Dan itu yang Anda jadikan kitab. Kitab Anda adalah kitab terjemahan. Bukan Taurat, bukan Zabur, bukan Injil. Lembaga kitab Anda saja baru beberapa tahun didirikan. Makanya di dalam kitab Anda itu lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Padahal original teks kitab Anda itu adalah bahasa Yunani. Lebih banyak meniru Al-Quran. Sampulnya aja coba Anda lihat kitab Anda. Apa yang tertulis itu? Alif Lam. Kitab. Alkitab. Ambil dari mana itu? Dari Al-Quran. Jadi Anda kalau membawa sebuah narasi, coba dewasa dulu berpikirnya. Kitab Anda itu baru tadi pagi datang. Baru dibangun. Itu pun kita tidak tahu dari mana asalnya. Yang saya tahu, kitab Anda yang paling baru adalah kitab yang direvisi dari terjemahan yang sebelumnya. Bukan diambil dari Taurat. Bukan diambil dari kitab Kejadian miliknya orang Yahudi. Bukan diambil dari Zabur, Mazmurnya orang Yahudi. Bukan. Tapi dari terjemahan ke terjemahan. Makanya saya katakan Spanyol. Ya, mohon maaf. Nah, ketika kemudian tadi si Edis mengatakan Rasulullah Muhammad SAW tidak melakukan apa-apa. Kemudian tiba-tiba dia menarasikan tentang kitab-kitab terdahulu. Tentang orang-orang terdahulu. Bung, saya katakan kepada kalian. Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan penyelidikan seketika dia datang membawa cerita-cerita tentang Nabi Ibrahim. Nabi Musa alaihissalam tidak melakukan penyelidikan seketika kemudian dia datang menceritakan tentang Tuhan pencipta langit dan bumi, menciptakan langit dan bumi. Nabi Musa tidak melakukan penyelidikan. Seketika wahyu datang kepada dirinya. Baginda Rasulullah Muhammad SAW juga tidak melakukan penyelidikan seketika wahyu datang kepada dirinya. Bagaimana dengan kitab saudara? Bukan hanya sekedar penyelidikan, tapi ada seleksi. Oke, makanya ada yang dibuang, ada yang dikatakan apokripa dan seterusnya. Ada yang diloloskan, ada yang diterima. Yang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Romawi Yunani, itu yang diterima. Yang bertentangan, ditolak, dikatakan itu palsu. Kan itu yang ada dalam kitab saudara. Jadi jangan katakan Al-Quran mencipta atau meniru kitab saudara. Jangan. Yang benar adalah kitab terjemahan milik Kristen itu banyak menyadur istilah-istilah yang bersumber dari Al-Quranul Karim. Dari sampulnya aja.
Tidak berani mereka menggunakan istilah Yunani, Biblos. Tapi dia lebih cinta kepada bahasa Al-Quran, Alkitab. Saya kalau jadi Anda, saya masuk ke kamar mengurung diri Anda 1 tahun baru keluar karena malu. Demikian. Oke, waktunya selesai. Mungkin ini pembahasannya juga udah mulai Nggak ada, lebar ya, nggak ada yang guys, ya. dijawab, Le. Nggak ada yang dijawab. Sebentar Nggak ada. Bang Andi. Dataku nggak ada yang dijawab. Biasa bingung nih debatnya bagaimana nih. Jadi tadi sebenarnya temanya ini Abraham. Jadi ini sekarang udah perbandingan Alkitab. Apakah kalian mau maju ke sana diskusinya? Yang mana Gini, Le, sebenarnya tadi Alkitab kan Ken, sebentar. sabar dulu. Mungkin Bang hostnya Andi. mungkin host juga belum mengerti. Sebentar, saya luruskan. Kita Bukan nggak bawa mengerti, saya sebentar, paham. Makanya saya dulu bilang Ken. tadi Sebentar dulu Ken. bahwa Perbandingan ini antara Abraham itu dalam Alkitab dan Ibrahim itu dalam Al-Quran apakah sama? Saya bawa data, saya bilang tidak. Oke, Ya. saya bawa clue-nya begini. Di dalam Al-Quran seperti yang bilang Neplos tadi, nggak ada. Neplos kamu baca lagi, tapi biar kamu paham. Dalam QS 21:9 itu ada. sabar Abraham Bang itu- Christian, Ibrahim kita itu pakai dimasukkan- waktu di sini Ya. Bang. Kita pakai waktu Ya, di sini Bang. jadi Jangan gini. berbicara yang lain-lain Ya, kita gitu. sabar dulu, nanti Begini, dikasih abang begini, ngomong nah. Bang Andi. Sabar Bang Iya. Nepot, nanti dikasih ngomong. Nanti Oke, dikasih oke. ngomong. Jadi gimana nih, host? Sabar aja. Gimana Saya nih? melihat diskusi ini mentok. Jadi Hmm. ini cuma berputar-putar Ya. di situ, lari-larinya udah ke nanti ke tentang Alkitab yang mana yang Oke. mencaplok, Al-Qur'an yang mana mencaplok. Apakah kalian mau membahas ke sana? Itu yang pertanyaan sekarang. Bukan mencaplok, Le. Kalau saya Ini kan saya- berbicara tentang kalau saya- Abraham Bentar itu. Bang Andi, tadi Oh, Edis oke, oke, menarasikan ini mencuri pertanyaan, gitu loh, Kristen, mencuri. Ini pertanyaan, ya. Kalau Jadi saya ditanya, saya sami'na wa ata'na dengan Ustadz Juma, itu aja. sabar Bang Neplos. Kalau saya Tadi ditanya. juga yang mengeluarkan kata-kata mencuri itu dari kita Kristen juga. Kita harus balance. Nah, jadi Udah, Bang jangan Juma dibahas juga lagi, mengatakan jangan dibahas bahwa Alkitab itu mencuri dari kitab Yahudi. Jadi pembahasan kalian ke sana jadinya larinya. Apakah kalian mau membahas ini? Itu aja. Terserah, Tentang siapa yang terserah. Kalau mencaplok? aku tuh ikut aja. Aku tetap pada argumen yang saya bawa tadi, mosi yang saya bawa tadi. Cuma kan cara Gurunda Edis tadi itu kan berbeda mungkin dengan cara saya. Kalau cara Guru tadi pembuktian akademis, tapi saya berbicara tentang histori tadi, asal usul kitab tadi. Itu aja. Jika kita mengacu kepada kitab Yahudi tadi, gitu loh. Itu. Ya Maka kan di- kalian kan dua narasumbernya di Gitu. atas. Bahwa Bukan si Edis begitu juga ya. tadi Parameternya Berbahaya kitab Yahudi sebenarnya. tadi gitu loh. Enggak loh, kamu berbahaya loh. Kalau kamu bicara Nggak ada yang soal berbahaya, asal-usul Nef. kitab, Nggak ada yang asal-usul berbahaya. Biblos itu asal Tidak ada usul yang Biblos itu berbahaya. dari mana? Jadi Menurut begitu. kamu yang Ya, berbahaya. itu berbahayanya sebenarnya. Menurut Oke. kamu, saya bawa jadi ini data kita nih kan sudahi aja, Nevlos, kita datanya ganti. kamu bantah. Gini gitu aja loh. Andi. Kita anggap aja Tanya ini saja tidak tidak. bisa lagi dilanjutkan Mana? karena udah muter-muter di sana. Bang Andi masih mau melanjutkan seperti yang Sudahi aku saja lah. bilang tadi. Leken saya pikir kawan-kawan mengerti gitu loh substansi yang saya bawa, ternyata enggak ya udah. Intinya nggak kita apa-apa. tidak bisa menyimpulkan di atas, Pak. Kalau Bapak menyimpulkan di atas nanti pasti ada perdebatan lagi di atas ini. Karena Biarkan gini, Le. penonton yang ini. Begini Le, saya bawa data dari kitab kedua, benar atau tidak. Parameternya kitab orang Yahudi tadi. Paham? Ya, oke lah. Kitab orang Yahudi kalau yang Anda kawan-kawan maksud nggak itu yang paham itu mana? bagaimana gitu loh. Taurat? Bung. Taurat. Taurat Abraham yang itu di mana? Taurat. Maksudnya Taurat yang mana? Perjanjian lama buatan lain. Sekarang maksud saya Anda? tanya dulu, sekarang tanya Bang Juma dulu. Taurat dalam Al-Quran itu apa? Loh kok larinya ke sana? Jadi sebenarnya yang saya tawarkan di topik ini nyambung nanti ke Abraham, nyambung itu ke sisinya semua. Makanya saya Taurat bilang yang tadi, Anda Kita maksud yang berbicara mana? Taurat, tadi Perjanjian bilang Taurat lama itu milik lain. Taurat itu adalah Itu. kejadian, keluaran, imamat, bilangan dan ulangat. Kitab ini termasuk kitab Nabi Musa tadi. Udah berapa kali menceritakan- revisi kitab Anda itu perjanjian lama itu, Bang? Tunjukkan Oke, mungkin- revisinya jika memang kamu mungkin mampu kita menunjukkan sudahi revisinya, dulu Bang. ya, guys ya. Itu aja, Kita Bang. ambil ke kesepakatan Itu aja, Bang. bersama Jika Bang Juma tentang mampu menunjukkan Alkitab data tadi. revisinya, silakan. Terus Kita- tadi kita Anda tolak mengatakan ukur Al-Qur'anul parameternya dengan Karim. kitab Yahudi Surah tadi, apa gitu. tadi itu? Anda mengatakan Nabi Ibrahim mati dibakar. Itu di mana? Itu saya ketawa dengarkan. Dalam QS 21 ayat 69. Bang buka aja. Itu dibakar. Ada nggak dikatakan mati di situ? Dalam itu Abraham itu dimasukkan ke dalam perapian pada zaman Raja Namrud. Terus kelanjutannya Lah, Hmm. Ayat selanjutnya gimana? apa? Ya Bang Selanjutnya? baca aja sendiri kitab Abang kok. Nah. Kenapa begitu? Qulna ya itu naru pola. kuni bardan wa salaman ala Ibrahim.
drink Mm-mm. sulap lagi. Api itu menjadi dingin. Nah, itu dia. Lalu kemudian Abraham diselamatkan. Nah, di Nah, dalam jadi- Alkitab Perjanjian Lama atau dalam Taurat Nah, itu perjanjian tadi, lama. dalam Taurat tadi itu tidak disebutkan Abraham masuk ke dalam tungku Nah, perapian. Kalau disebutkan Makanya saya pun, bilang berbeda. Oke, Kita kalau kalian itu berbeda lah ya. menjelaskan Kalau historinya disebutkan Bukan berbeda. dibilang udah berbeda kok. maka kalian akan mengatakan kami merampok. Sedangkan tidak sama aja kami dituduh mencuri. Apalagi sama. Bang Kan gitu. Cuma Jadi biarlah kita berbeda. Oke, itu Silakan dari awal saudaraku, saya tidak kita menyebutkan berbeda merampok ya, tentang Bang Bang Andi ini. juga berbeda Anda gitu ya. Abraham, Bang Zuma, saya Ibrahim. Bang Zuma, Bang Iya, Neflos, silakan kita saya berbeda. tidak ada dari awal menyebutkan kata mencuri atau merampok. Tidak ada. Iya, Tapi iya. saya ingin Oke, biarkanlah membuktikan, kita berbeda. berarti, membuktikan oke, sepakat kebenaran kita berbeda. tadi. Tapi kalau kalian Siap. ingin masuk ke Itu teknik aja. tekniknya atau isi-isinya, kenapa bisa berbeda? Itu kutawarkan tadi. Alkitab dan Al-Quran tadi. Dinda Ken, saya pamit dulu mau salat zuhur. Jadi mungkin sore Bang, ya, atau silakan, malam silakan. kita lanjutkan gitu. Oke Bang Oke, Juma, silakan, makasih Bang Juma. Terima kasih. Iya, Bang. iya. Kalau dengan ada tema salah yang kata, sama. mohon maaf Bang Juma ya, Bang Neflos juga. Saya mohon juga, maaf salah kata. saya juga Adindaku ya. Siapa lagi namamu? Andi siapa lagi? Lupa saya. Anak muda ini anak Andi muda. aja, Iya Andi. pokoknya kalau ada salah kata, Iya, mohon oke, maaf lah Andi, Bang oke, Juma, sip. Bang Neflos. Saya juga minta maaf ya, saudaraku Ken. Mantap, Saya mantap. bukannya ini tidak mau kesini, sibuk dan banyak Iya, undangan. siap. Undangan. Di Banyak mall-mall job ya, itu Bang banyak Juma kali ya. undangan. Iya Bang Juma. Aku sering kok pas Bang bilang Oke, Bang oke. bilang Juma Siap. bilang sibuk. Aku masuk kok di room Bang Juma. Ya sehat-sehat lah Oke, kita siap. semua. Makasih ya. Sehat-sehat. Oke, Bang Juma. Oke. Oke, Dinda makasih, Plus, Ken. Makasih nih Rifa. Ya, Ini Rifa. Saya pamit Shalom. duluan. Siap. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti itu ya guys ya. Karena kita menyimak diskusi Pamit ini. ya, Bro. Oke, Bang Neplos. Terima kasih banyak ya roomnya ya. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kamu yang ada di sini. Masihkah mendengarkan suaraku? Masihkah dirimu merindukanku? Adakah yang bisa menemukan di mana perginya edisi mutar-mutar? Kemanakah dia pergi? Kemana dia pergi tadi tuh? Allah, Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata masih ada meow. Alhamdulillah sahabat, ini saya sudahi karena saya belum sholat zuhur soalnya ya. Jadi tema kita terkait dengan Nabi Ibrahim dan juga Abraham. Ya mungkin inilah kenapa kemudian saya itu selalu dibilang penghujat gitu ya. Karena kita selalu mengkanter dari sisi yang kemudian mereka bawa ketika berdialog. Ya, saya bukannya ingin mengatakan bahwa saya pintar atau apapun itu, tidak. Tapi yang saya pahami sebagai muslim saya harus belajarkan gitu ya. Ya, sebagai apologet saya harus belajar juga tentang kitab mereka. Supaya menjadi kanter. Contoh misalnya tadi di ada D, itu kan pingsan tadi dia itu sebenarnya. Saya malah curiga dia dibawa ke rumah sakit itu terkait bahasannya surah Al-Baqarah ayat 222 ya kan, tentang wanita haid. Dan ternyata di kitab yang mereka ambil dari agama lain jauh lebih parah gitu ya. Nah mungkin teman-teman ada yang penasaran tentang itu. Baik, saya bacakan ya supaya ini pembelajaran bagi kita semua, bagi teman-teman sekalian, bagaimana sih perilaku Bible terhadap orang yang haid berdasarkan tanggapan daripada Bang Suma yang menjelaskan tentang surah Al-Baqarah ayat 222. Boleh nggak nih sebelum kita tutup saya membacakan data imamat 15 secara lengkap, supaya teman-teman yang tidak memiliki Bible ya, tidak memiliki Biblos itu bisa mendengarkan. Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Kalau tidak kita tutup aja. Oh boleh, baik. Jadi gini teman-teman, di dalam imamat 15 dikatakan begini di nomor 19-nya. Kalau di nomor 1 sampai seterusnya itu membahas tentang laki-laki ya,
yang harus junub ketika mereka mengeluarkan cairan. Mereka harus junub. Itu diajarkan, tetapi mereka tinggalkan. Lalu kemudian ayat 19 dan seterusnya, nomor 19 dan seterusnya itu membahas tentang wanita haid. Dengarkan baik-baik. Imamat 15 nomor 19. Kalau narasinya nanti agak kurang ini itu karena karena saya tidak terlalu hafal secara detail. Dikatakan apabila wanita mengeluarkan cairan, ya darah di sini ya, yang adalah cairan darah dari auratnya atau dari kelaminnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar atau dalam kotoran kainnya gitu ya. Dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau ada wanita haid lalu kita sentuh, kita juga menjadi najis. Sampai kapan kita najis? Apakah dicuci dengan air 7 kali campur pasir? Tidak. Kita najis sampai maghrib, sampai matahari terbenam. Lalu kemudian di nomor 20 dikatakan segala sesuatu yang ditidurinya selama wanita itu haid, maka segala sesuatu itu menjadi najis. Oke? Dan segala sesuatu yang ditidurinya tadi, yang didudukinya menjadi najis juga. Ya, ini yang perlu dipahami. Nomor 21, setiap orang yang kena kepada tempat tidur perempuan yang haid itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi meskipun orang yang menyentuh tempat tidurnya atau tempat duduknya orang haid ini tadi sudah mandi, dia tetap najis sampai matahari terbenam. Jadi kalau dia mati sebelum matahari terbenam, dia mati dalam keadaan najis. Nomor 22, setiap orang yang kena kepada sesuatu barang yang diduduki perempuan itu haruslah mencuci pakaiannya, membasuh dirinya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Ini parah. Ini parah ini. Jadi kalau kita menyentuh benda-benda yang disentuh oleh wanita tadi, maka kita harus mandi dan kita dihitung najis sampai terbenamnya matahari. Wah, bahaya. Nomor 23, juga pada waktu ia kena kepada sesuatu yang ada di tempat tidur itu atau di atas barang yang diduduki perempuan itu, ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Jadi apapun yang disentuh wanita itu terus tersentuh oleh kita, maka kita najis, harus mandi, dan kemudian meskipun sudah mandi tetap najis sampai maghrib atau terbenamnya matahari. Nomor selanjutnya, jikalau seorang laki-laki tidur dengan perempuan itu dan ia kena cemar kain perempuan itu, maka ia menjadi najis selama 7 hari. Jadi kalau ada suami tidur dengan istrinya, lalu suaminya ini tidak sengaja menyentuh kain tersebut, maka dia najis selama 7 hari. Dan laki-laki yang tadi yang sudah kena cemar najis 7 hari, kalau dia menyentuh tempat tidur, maka tempat tidurnya pun menjadi najis. Jadi laki-laki tadi ketika dia tersentuh dengan najis, dengan tertidur dengan dengan istrinya, lalu kemudian tersentuh kainnya, maka laki-laki ini juga akan najis selama 7 hari. Jadi dia kayak COVID. Ya, dia kayak COVID gitu loh. Jadi COVID kena istrinya, ketika suaminya kena COVID, maka dia juga dihukum sama seperti istrinya. Harus juga harus dikerangkeng, diisolasi, isolasi mandiri gitu ya. Jadi kalau saya menarasikan begini, zaman dahulu ketika masih mempraktekkan Imamat 15 ini penyakit haid, ini haid itu kedudukannya sama seperti COVID. Jadi orang yang haid itu sama dengan penyakit COVID, harus dihindari. Kenapa? Karena kalau tersentuh maka Anda juga harus dikarantina. Allahu Akbar. Lalu kemudian di nomor 25 ya dikatakan gini, apabila seorang perempuan berhari-hari lamanya mengeluarkan haid, yakni lelehan darah yang bukan pada waktu cemar kainnya, atau apabila ia mengeluarkan lelehan lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehannya najis, perempuan itu adalah seperti pada hari-hari cemar kain, yaitu najis. Oh, jadi maksudnya gini, perempuan yang habis melahirkan itu juga najis.
Karena bukan cuman hadis bukan cuman haid saja dikatakan najis di sini. Tapi apabila ia mengeluarkan darah lebih lama dari waktu cemar kainnya, maka selama lelehan yang najis itu perempuan itu juga seperti pada hari-hari pada saat dia haid, yaitu dia juga najis. Ya ampun. Jadi kalau orang melahirkan bayinya nggak boleh dia sentuh, karena kapan dia sentuh bayinya maka bayinya pun akan menjadi najis. Ya Allah. Terus yang menyentuh bayinya nanti juga akan najis juga. Berarti bayi itu jangan disentuh. Lah yang ngurus bayinya siapa? Dan pada saat itu kan belum ada sapu tangan. Tapi ini kita sedang membahas dalil aja ya. Bukan bahas beleng-beleng. Salah Bang Ded. Bukan beleng-beleng Bang Ded. Ini data. Jangan kau katakan kitabnya orang beleng-beleng. Nomor 27. Setiap orang yang kena kepada barang-barang yang disentuh perempuan itu, maka dia juga menjadi najis. Ia harus mencuci pakaiannya, membasuh tubuhnya dengan air, dan ia menjadi najis sampai matahari terbenam. Nomor 28. Tetapi jikalau perempuan itu sudah bersih dari haidnya, maka ia harus menghitung 7 hari lagi. Sesudah itu barulah ia menjadi suci atau tahir. Wah gila. Jadi kalau sudah haid 7 hari, sudah bersih dari haid, wanita tersebut harus menunggu selama 7 hari lagi, baru dianggap dia itu bersih. Wah siksa ini perempuan ini. Allahu Akbar, Masya Allah. Nah nomor 29. Pada hari yang ke-8 ia harus mengambil 2 ekor burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Wih, matanya kok jadi burung merpati di sini yang diambil? Burung merpati. Dan membawanya kepada imam ke pintu kemah pertemuan. Wih, bahaya ini perempuan haid harus mengambil buah burung merpati. Aduh, kalau ini masih dilakukan ini habis ini burung merpati ini. Laku burung merpati saya yang ada di wisata. Pasti banyak yang membeli. Kenapa? Mau dipersembahkan 2 ekor karena sudah haid. Jadi kalau dalam dalam sebulan wanita di seluruh dunia ini haid dan harus kemudian menggunakan 2 ekor merpati, kira-kira berapa banyak merpati yang dibutuhkan dunia ini untuk melaksanakan prosesi ini? Jangan dunia deh, Indonesia aja. Kalau seluruh Indonesia mempraktekkan imamat 15 ini, wanita di Indonesia misalnya taruhlah 100 juta wanita dalam sebulan haid, maka Indonesia ini beku. Kenapa beku? Karena wanita-wanita haid ini tidak bisa kemana-mana. Berarti yang menjadi pendeta, yang menjadi dosen, yang menjadi pastor, yang menjadi guru, yang jadi perempuan, mereka bisa apa ya? Aduh, Allahu Akbar. Farah ini, farah kawan-kawan. Emansipasi wanita tidak akan bisa. Kenapa? Pada saat mereka haid, mereka harus dikarantina sama seperti orang kena COVID. Aduh, negara ini gak maju Bung. Kalau misalnya seperti presiden kita perempuan, pada saat dia haid, selama 1 tahun ini 12 bulan kali haidnya dia, berarti 12 kali dia dikarantina. Bagaimana dengan urusan negara? Itu baru 1 orang. Lah kalau bupatinya juga perempuan, camatnya juga perempuan, gubernurnya juga perempuan, kepala sekolahnya perempuan, rektornya perempuan, kepala rumah sakitnya perempuan, hancur, lato-lato juga najis. Parah ya teman. Allahu Akbar. Nah, yang sadisnya di sini burung merpatinya ini di mana mau diambil? Kalau semua orang Indonesia itu mempraktekkan imamat 15 ini, begitu haid 100 juta, misalnya 100 juta wanita bersamaan haid, merpatinya kali 2 ekor 200 juta Bung. 200 juta dalam sebulan harus dipersiapkan burung merpati. Coba. Wow. Di mana kita akan mengambil burung merpati ini? Kira-kira teman-teman. Kalau misalnya haid bersamaan di negara ini 100 juta perempuan misalnya ya kan, haid bersamaan, berarti dalam sebulan kita harus siapkan
200 juta ekor burung merpati. Itu baru di Indonesia. Iya kan? Iya dong? Pantasan saja pebisnis pembalut itu kaya raya, ya kan? Karena sudah pasti orang yang haid itu menggunakan apa? Pembalut gitu loh. Nah, berapa banyak wanita di dunia ini menggunakan pembalut setiap bulannya? Nah, coba kalau misalnya pembalut itu terbuat dari burung merpati. Wow! Wow! Kok jadi kayak gini bahasan kita ya. Terakhir, dari nomor 30 di Imamat 15, imam harus mempersembahkan yang seekor sebagai korban penghapus dosa dan yang seekor lagi sebagai korban bakaran. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu di hadapan Tuhan, karena darah haidnya itu adalah najis. Astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Sementara teman-teman, sementara nih, dengarkan baik-baik. Sementara Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 17, jangan kau menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Karena itu aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik yang terkecil tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semua itu terjadi, yaitu langit dan bumi lenyap. Nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat, sekalipun yang paling kecil, maka dia akan menempati tempat rendah dalam kerajaan Tuhan. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Masya Allah, bahaya ini, bahaya. Bahaya teman-teman, bahaya. Kenapa bahayanya? Ternyata menurut Yesus, ajaran tadi, ajaran yang mengorbankan 2 ekor merpati itu tidak boleh dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Masya Allah. Untung saja untung saja Al-Quran itu datang. Saya tidak bisa membayangkan kalau Al-Quran itu tidak datang. Berapa banyak kemudian merpati yang harus menjadi korban setiap bulannya. Meow. Terpaksa kemudian kucing tiap hari makan daging burung merpati. Habis burung merpati, pasti itu habis. Jelas habis itu kawan-kawan. Kenapa? Di Indonesia harus menyiapkan tiap bulannya 200 juta ekor. Di mana dia mau ambil stok burung merpati? Di mana kira-kira? Ayo. Subhanallah, indahnya Islam gitu. Islam itu indah. Makanya Yesus mengatakan bahwasanya aku tinggalkan damai sejahtera. Kemudian dia katakan bahwa akan datang penghibur. Ternyata inti isi dari penghibur itu adalah ketika beliau datang tidak lagi menggunakan merpati, ya kan? Tidak lagi najis, tidak lagi diangkat COVID dan seterusnya. Subhanallah. Luar biasa ya. Terima kasih kepada Adade yang tadi lari terbirit-birit, yang telah membawa data ini, membawa materi ini, karena materi ini adalah materi yang juga sering saya gunakan masa-masa Facebook dulu teman-teman, sehingga banyak orang yang jadi jailangkung gara-gara tidak mampu menjawab materi ini. Baik sahabat, kemudian yang kedua tadi tentang Abraham dan Ibrahim, saya rasa sudah sangat jelas. Mereka yang meniru Ibrahim, kita tidak ada meniru Abraham. Oke ya. Kemudian Edis mengenai mencuri kitab, mereka yang terbukti mencuri kitabnya agama lain, makanya dikatakan kitab Spanyol, sementara kita umat Islam sama sekali tidak ada itu. Lalu kemudian terakhir yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam itu dibakar. Alhamdulillah ternyata Al-Quran mengatakan beliau tidak dibakar. Ya, jadi hari ini adalah hari terapes yang harus dirasakan oleh teman Kristen, karena membawa materi-materi yang kemudian malah menyangkul giginya sendiri. Oke, saya kira sudah selesai sampai di sini. Semoga apa yang kita uraikan pada siang hari ini menjadi satu materi yang mengedukasi kita semua, sehingga apa yang kemudian mereka tuduhkan terkait Islam itu bisa dibantah dengan baik. Ya teman-teman.
Kembali saya mengingatkan sebelum saya tutup, mari kita kembali infak sedekah dengan apa yang kita punya terkait dengan masjid yang kita bangun sekarang, teman-teman, agar pada saat puasa kita sudah bisa memanfaatkan masjid kita ini. Sekali lagi saya mohon dengan sangat, karena sebenarnya gini loh, saya ingin sampaikan bahwasanya Profesor Manahem Ali itu kan mau ke Makassar. Beliau mau berkunjung ke wisata Rumah Hobbit Bolangi. Di sana nanti saya dengan beliau akan memberikan materi kristolog. Saya dengan pimpinan Arematea, bertiga kami selama kurang lebih 3 hari itu ganti-gantian memberikan materi kristolog di wisata Rumah Hobbit Bolangi. Nah, sangat disayangkan masjid kita belum selesai. Andai saja masjid kita udah selesai, maka kegiatannya pasti kita adakan di masjid, yang mana masjid ini didirikan pas di depan tempat wisata. Nah, karena masjidnya belum selesai, maka kita adakan kegiatannya di di wisata yang ada di depan masjid itu. Tapi insya Allah akan ramai. Karena itu kita publishkan nanti, siapa saja yang mau hadir boleh, yang di luar Sulawesi Selatan boleh, silakan berkunjung ke Makassar untuk bertatap muka langsung dengan Profesor Manahem Ali. Kebetulan saya dengan beliau akan membawa tema di sana. Kalau jadwal yang saya lihat itu dari tanggal 1 Februari, teman-teman. Jadi antum yang ingin hadir silakan menghubungi panitia Ustaz Alwan, nanti akan berikan registrasi di sana terkait dengan kegiatan kita. Mungkin seperti itu ya, teman-teman. Sekali lagi, yuk mari kita bahu-membahu membangun masjid kita. Kiranya pembangunan masjid ini bisa rampung 100% sebelum bulan suci Ramadan tahun 2023. Kalau ingin tahu di mana tempatnya, ya silakan ketik di Google Maps wisata Rumah Hobbit Bolangi. Anda akan diarahkan ke sana di Kabupaten Goa, Desa Timbuseng, Kecamatan Patalasang. Nah, itu ya betul di Bolangi, betul. Di Bolangi 4. Nah, itu tempat wisata, ownernya itu adalah Bang Suma sendiri. Anda boleh hadir di sana. Insya Allah kegiatannya kalau saya tidak salah ingat itu mulai dari jam 10 pagi. 10 pagi diadakan kegiatan itu. Saya sebagai pemateri dan juga Prof Manahem Ali, beliau kebetulan minta untuk untuk disandingkan dengan Bang Suma yang masih pakir ilmu dibandingkan beliau. Tapi nggak apa-apa. Saya menghargai beliau yang sudah jauh-jauh ke Makassar ini untuk kemudian merapatkan barisan untuk ini mengadakan dialog kristolog atau materi kristologi. Jadi teman-teman yang ada di luar kota, nanti finalnya akan tetap saya sampaikan di channel kita ini, akan saya umumkan ya. Informasi dari panitia itu tanggal 1 Februari sudah mulai ya, selama kurang lebih 3 hari. Itu menurut informasi di Rumah Hobbit Bolangi. Oke, sahabat, demikian atas informasi yang saya sampaikan. Kiranya apa yang menjadi materi kita menjadi berkat untuk kita, menjadi benteng akidah kita, sehingga kita semua bisa tetap hidup dan mati dalam keadaan Islam. Saya akhiri, subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Salam tauhid, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.